Untuk itu saya mohon maaf, untuk kajian pertemuan saat ini seperti saya umumkan akan membahas khusus tentang persiapan Ramadan, sehingga nanti insya Allah bulan ke depan kita sudah siap menjalani ibadah Ramadan, karena tersisa kurang lebih hanya kisaran 1 bulan ke depan insya Allah kita akan menghadapi bulan Ramadan. Tayyib, untuk itu bulan depan saya mungkin akan menyesuaikan dengan waktu Ramadan, karena itu ini akan menjadi hari terakhir untuk kajian dalam sesi kajian kita persiapan Ramadan. Dan kita akan membahas satu kitab, yang kitab ini dituliskan oleh para ulama khusus membahas seputar persiapan Ramadan saja. Subuh tadi saya membawa kitab Imam Al-Bukhari terkait dengan hadis-hadis Nabi SAW sebagai persiapan Ramadan. Sekarang saya akan membawa kitab Syekh Mustafa Abdul Aziz At-Tarablusi terkait dengan persoalan-persoalan fikih Ramadan. Mudah-mudahan dengan pembahasan kali ini Ramadan kita akan fokus pada ibadah semata, dan persoalan-persoalan telah tuntas kita selesaikan sebelum masuk pada bulan Ramadan. Saya tidak ingin mendengar lagi pertanyaan yang sama berulang setiap tahun menanyakan masalah yang serupa. Ustaz, apakah tarawih itu 11 atau 23? Ustaz, kalau sudah tarawih apakah boleh witir atau nanti setelah witirnya tahajud kembali? Ustaz, setelah witir nanti apakah boleh tahajud lagi malamnya? Ustaz dan Ustaz. Baik ya. Karena itu kita akan selesaikan sehingga nanti ketika ada pertanyaan saya bisa balikan. Cek waktu saya isi kajian di Tanah Kusir, jam sekian sampai sekian, menit kesekian, posisi antum ada di mana pada saat itu. Bismillah. Hati-hati, ini dunia semakin aneh, ya. Baik, karena itu menyikapi keanehan ini kita harus dengan meningkatkan keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, fungsi lampu itu menerangi, lampu tidak menerangi itu aneh. Fungsi jam menunjukkan waktu, jam tidak ada waktu itu aneh. Fungsi gelas itu menampung air, gelas tidak ada airnya itu aneh. Baik. Kita mulai bahasan kita. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kali ini judul kitabnya sama dengan kitab Imam Al-Bukhari, menuliskan kitab As-Siyam. As-Siyam. Bagi yang menyimak tayangan kami tadi subuh, kami telah jelaskan tentang pengertian makna ini secara singkat. Sebagai penegasan, ada 2 istilah yang sering kali digunakan, yaitu as-siyam dan saum. Ya, as-siyam dan as-saum. Siyam disebutkan 9 kali dalam Al-Quran, saum disebutkan sekali saja dalam Al-Quran. Kata saum disebutkan di Quran surah ke-19 Maryam ayat ke-26. Sudah? Wa kuli washrabi, silahkan makan Maryam, silahkan minum Maryam, nikmati dengan keindahan. Wa qarni ya'ida fa imma, maka jika, ini yang paling indah, engkau melihat seorang pun dari manusia, awas, faquli, maka katakan kepada mereka, inni nazartu lirrahmani sawma, saya sekarang sedang bernazar saum kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini unik, disuruh saum tapi diminta makan dan minum. Ayo makan Maryam senikmatnya, ayo minum Maryam, nikmati dengan penuh ketenangan. Tapi kalau lihat manusia nanti setelah dari sini katakan saya sedang saum. Kok bisa sedang saum tapi makan tapi minum? Bahkan makannya enak. Tinggal goyangkan pohon kurma, kurma tepuk begini, tak, batangnya tiba-tiba jatuh kurma yang mengkal, matang, enaknya luar biasa. Makan, dikemas-kemas, sekarang muncul namanya kurma Maryam. Masya Allah. Makan, haus, ambil air, kami jadikan segar di sampingnya. Wakuli washrabi, minum. Belum ada air Maryam sampai hari ini. Cuma kurmanya di Tanah Abang. Jadi antum makan minum. Tapi kalau ketemu orang katakan puasa. Kok bisa suruh makan minum tapi puasa? Nah, puasa tidak bicara. Katakan pada mereka, kamu sedang puasa. Kasih isyarat saja, tunjuk kepada bayi kamu ini, maka saya akan berikan, kata Allah, mukjizat yang melekat pada anak ini. Nabi, Rasul punya mukjizat. Apa mukjizatnya? Mukjizat pertamanya adalah bisa bicara. Anak lain baru lahir nggak bisa bicara.
Ada anak ketika lahir sudah bisa bicara. Terima kasih mama melahirkan saya. Tidak ada. Lahir dia menangis dia. Isa lain, karena Isa Nabi alaihi salam, Isa Rasul alaihi salam diberikan mukjizat yang membedakan antara manusia biasa dengan nabi dan rasul. Kita mengimani itu. Kita iman kepada Isa. Kita iman kepada Isa, disebut dengan Al-Masih. Isa bin Maryam, gelarnya Al-Masih. Nama di istilah yang lain disebut dengan Yesus. Kita beriman sebagai Nabi dan Rasul, bukan beriman sebagai Tuhan. Kita beriman kepada Nabi Daud, kita beriman kepada Nabi Ibrahim sebagai Nabi, sebagai Rasul, bukan sebagai Tuhan. Jelas ya? Baik, karena itu teman-teman sekalian, bagaimana keimanan dibuktikan dengan meyakini isi Al-Quran, imani sebagai Nabi, dan puncak paling besar, imani Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para Nabi dan Rasul yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Isa mengajak mendekat kepada Allah. Jadi kalau ada orang beriman kepada Nabi Isa jauh dari Allah, ada yang salah dengan keimanannya. Ada orang beriman pada Nabi Daud jauh dari Allah, ada yang salah dengan keimanannya. Karena setiap Nabi dan Rasul mendekatkan umatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap Nabi dan Rasul punya mukjizat sesuai dengan zamannya. Zaman Nabi Musa banyak tukang sihir, diberikan Musa tongkat untuk menandingi dan mengalahkan tongkat-tongkat tukang sihir. Zaman Nabi Isa banyak orang mengaku dokter spesialis, banyak orang mengaku hebat luar biasa, diturunkan kehebatan yang melebihi pengakuan kehebatan mereka. Mereka lahir belum bisa bicara, Isa lahir sudah bisa bicara. Dia mengatakan, inni Abdullah, saya hamba Allah, diberikan wahyu kepada saya, diperintahkan untuk sholat, diperintahkan berbakti kepada kedua orang tua, dan seterusnya. Isa, ibunya puasa apa? Tidak bicara. Jelas ya? Dan kalimatnya diungkapkan dengan saum, makan masih, minum masih, tapi tidak bicara. Nah, kata saum dalam bahasa Arab seperti tadi subuh saya sampaikan, kalau disebutkan saum maknanya masih umum, menahan dalam konteks yang umum. Jadi kalau Anda ingin mengatakan menahan dalam konteks apapun secara umum, boleh katakan dengan nama saum. Jelas ya? Saya mau nahan diri nih, hari ini saya nggak mau makan tapi masih minum, itu saum. Saya nggak mau minum tapi masih makan, itu saum. Jelas? Sama, saya nggak mau bicara saat ini, itu saum. Papa, mama nggak mau bicara dulu sama papa, mama mau saum. Masya Allah, itu bicara, contoh. Misalnya, itu saum namanya. Tapi kalau Anda ingin gunakan seperti tadi saya terangkan, bentuk yang khusus menunjuk kepada istilah dalam pengertian syariat, ada ketentuan, ada syaratnya, ada aturannya, maka rubah kalimatnya dari saum jadi siam. Jelas ya? Siam. Dan kata inilah yang digunakan dalam Al-Quran dan hadis pada umumnya untuk menunjuk pengertian puasa dalam pengertian syariat. Jelas. Jadi kalau ada kata siam berarti sudah spesifik menunjuk pengertian syariat. Saya ingin sampaikan pesan bahwa penulis kitab ini menunjukkan bukan hanya paham fikih tapi mengerti tentang ketentuan bahasa. Sehingga diberi judul Kitabus Siam bukan Kitabus Saum. Seakan-akan ingin menyampaikan di buku saya ini akan dibahas tentang ketentuan-ketentuan terkait puasa dalam pengertian syariat. Jelas ya? Bagaimana syariat mendefinisikan puasa, apa yang dibolehkan, apa yang dilarang, apa yang kemudian makruh, apa yang kemudian sunnah saat puasa, dan apa dalil-dalil yang menyertai dalam turunan-turunan hukum yang dimaksudkan. Sehingga dengan itu setiap orang yang akan puasa sudah memahami ketentuannya. Ingat, dalam Islam itu ada kaidah. Kaidahnya sederhana. Setiap ada persoalan, dan ada 3 turunan persoalan itu yang dimaksudkan sebagai bagian dari ujian amal soleh yang diturunkan pada kita untuk diamalkan. Bapak Ibu ingin masuk surga? Halo? Mau, baik ya? Bismillah. Surga. Apa persiapan yang sudah disiapkan untuk masuk surga? Karena level keinginan itu level paling bawah. Setiap yang baik-baik semua ingin. Bapak ingin Lamborghini? Tidak? Masya Allah, hebat. Baik, habis ini isinya protes. Kenapa nggak bilang mau? Bisa gitu kan? Tayyib, nggak ada masalah. Kalau halal silahkan kasih, jual lagi, belikan madrasah gitu kan? Baik, misal, nggak ada masalah. Pertanyaannya, semua yang baik-baik, setiap orang pasti ingin. Ingin haji? Ingin. Ingin rumah yang luas? Ingin. Masya Allah. Siapa yang ingin haji? Boleh angkat tangan. Setiap orang ingin. Baik. Tapi tidak setiap yang ingin punya tekad. Ini urutan kedua, namanya tekad. Tanya.
Saya ingin haji, kapan? Belum tahu. Itu ingin. Saya ingin haji, kapan? Saya bertekad tahun depan saya haji. Bismillah. Apa persiapannya? Belum ada. Taib. Itu tekad. Maka yang ketiga, siapkan dengan persiapkan, maksimalkan keinginan, kuatkan tekad, lalu isi dengan tabungan. Mulai nabung, mulai nabung, mulai nabung. Tabungan banyak jenisnya, ada tabungan uang, ada tabungan amal soleh dengan doa dan kebaikan. Ada yang pengen haji tapi caranya dengan bersihkan masjid. Datang ke masjid, baca ayat-ayat haji, jadi imam, bermohon kepada Allah. Tiba-tiba 3 hari sebelum ditutup datang orang, ditunjuk langsung, diberikan gambaran pada hatinya, ditanamkan pada jiwanya. Pak, Bapak baca ayat haji terus, sudah haji belum? Belum, Masya Allah. Punya paspor? Ada. Udah Pak, insya Allah haji dengan kami, insya Allah ONH plus. Kejadian sekitar 3 tahun lalu, murid diantara murid pengajian yang mengamalkan, kemudian melakukan itu, tiba-tiba dengan izin Allah berangkat. Luar biasa. Ada yang mulung, karena merasa bahwa ini kan haji undangan Allah, bukan undangan manusia. Saya kerjakan amal soleh, mungkin Allah kemudian memberikan jawaban yang terbaik. Mulung, datang sampai ke masjid, tiba-tiba menyampaikan bahwa maaf, orang masjid menduga mau minta sumbangan. Orang ini mengatakan, Pak, kami malu Pak, suami istri tiap tahun menerima terus bagian dari kurban. Tahun ini kami ingin kurban Pak. Ini kami telah nabung, mulung selama kurang lebih 10 bulan untuk kurban kami. Tiba-tiba ketika disampaikan, menyebar kisahnya, viral, Allah sentuh sebagian kalangan dari hambanya. Datang berita, nyampe, Pak siap-siap ONH plus berangkat. Tidak setiap orang yang punya keinginan, punya tekad. Tidak setiap orang tekad, punya niat. Maka dari sini ada 3 turunan. Ini disebut dengan iradah, keinginan. Arada, yuridu. Ini disebut dengan azam. Yang ini disebut dengan niyah. Maka kalimatnya tidak berubah. Perhatikan. Ingin, iradah. Tekad, azam. Niat. Niat tidak bisa dirubah dengan kalimat apapun yang mewakili. Karena itu jika Anda ingin meraih sesuatu dengan maksimal, yang dituntut niatnya, bukan cuma keinginannya. Paham? Innamal a'malu binniat, bukan innamal a'malu bil iradah, bukan innamal a'malu bil azam, tapi innamal a'malu binniyat. Ini poinnya. Jadi kalau Anda pengen masuk surga, ya niatkan masuk surga, bukan cuma tekad dan niat saja. Kalau cuma ingin, jangankan yang beriman, yang tidak beriman pun pengen masuk surga. Itu poinnya. Tapi apakah setiap yang punya kemudian ingin atau sifat keinginan punya tekad untuk meraihnya? Belum tentu. Apakah semua yang punya tekad punya niat? Belum tentu. Kalau Anda ingin meniatkannya, maka jalan menuju surga mesti Anda titi dengan menyiapkan rencana dan maksimalisasi amalan. Dikenal dengan amal saleh. Ini poinnya. Fokus. Kita kembalikan kemudian teman-teman sekalian. Rumusnya adalah untuk mendapati surga mesti muncul amal saleh. Selain pembuktian keimanan, ini titian menuju surga. Makanya kalimat surga pertama dalam Al-Quran itu diawali dengan kalimat iman dan amal saleh. Iman saja nggak cukup, mesti ada amal saleh. Kalimat surga pertama Al-Baqarah ayat 25. Paling kanan sebelah atas. Wabashshiril ladzina amanu. Berikan kabar gembira pada orang-orang beriman. Lihat ya. Ketika rumus ini dipakai, Anda sudah mendapatkan kabar gembira. Meninggal aja belum diberi kabar gembira, akan dapat surga. Jadi kalau Anda ingin masuk pada bagian orang-orang yang dapat kabar gembira ini, kerjakan turunan hukumnya. Apa turunannya? Wabashshiril ladzina amanu. Berikan kabar gembira pada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Plus iman plus amal saleh. Lihat kalimatnya. Iman plus amal saleh. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Sungguh bagi mereka kami siapkan surga-surga yang sangat indah, mengalir sungai-sungai penuh keindahan di dalamnya. Jadi poinnya adalah ketika kita menginginkan surga dengan segala niat maksimal untuk mewujudkannya, maka Allah berikan kabar gembira pada orang-orang ini jika memenuhi 2 ketentuan yang utama, iman plus amal saleh. Ini poinnya. Jadi ketika Allah memanggil kita dengan amal soleh, sebetulnya mendekatkan pada cita-cita kita. Dua Anda yang ingin ke surga, nih saya berikan tiketnya. Mulai 1, 2, 3, Allah berikan. Ini kata Nabi, wajar Nabi mengatakan semua umatku masuk surga, kecuali yang tidak pengen. Jadi kalau ada orang mengaku umat Nabi Muhammad dan gak masuk surga, bukan karena surga tidak untuknya, tapi dia sendiri yang tidak pengen masuk surga. Sudah diberikan. Sama kayak beginilah, mohon maaf teman-teman sekalian ya. Ayo. Siapa yang mau ke masjid, dapatkan dulu dari sini tiketnya ya. Ini tiketnya. Tiketnya untuk mendapatkan kemuliaan-kemuliaan di masjid. Masuk masjid akan dapat ini. Ayo yang mau masuk, ambil ini. Saya berikan gratis kok, tinggal ambil aja.
Nggak bayar, ambil ini, ambil ini, ambil ini. Sekarang tiba-tiba mohon maaf, dia tidak mengambil yang diberikan itu. Diberikan gratis tapi nggak ngambil. Maaf, dan tidak bisa masuk. Yang salah itu yang melarang dia masuk atau dia yang tidak mengambil tiketnya? Dia yang tidak mengambil, karena dia yang nggak ngambil. Sama dengan begini lagi, saya berikan pada Anda. Masing-masing di antara Anda, kami akan berikan 1 juta rupiah. Masya Allah, kasih. Ada yang menolak, maaf saya nggak mau ngambil. Tiba-tiba saat butuh dia menyalahkan, kok saya nggak dikasih? Bukan saya nggak ngasih, Anda yang mau ngambil. Allah kasih gratis kepada Anda, bekal masuk surga, sholat, bekal masuk surga. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Rumus iman plus amal soleh. Anda bertanya, ya Allah, amal solehnya apa saja? Saya pengen ngambil ke surga. Terima kasih, iman telah Engkau berikan sejak saya lahir. Karena iman itu pemberian langsung. Langsung. Anda nggak susah yang memengaruhi sekitarannya. Bapaknya muslim, ibunya muslim, sekolah di TK Islam, SD-nya Islam, SMP Islam, SMA Islam, masuk kampus, bergaul dengan cara yang tidak tepat, pengaruh lingkungan, 2 pekan tidak pulang, begitu pulang minta izin pindah agama. Terjadi. Ketemu orang liberal, ketemu orang plural, ketemu macam-macam, itu yang dimaksud Pak Abawa. Makanya buat lingkungan yang bagus, ayah soleh membuat anak soleh, ibu solihah membuat anak solihah. Bagaimana kalau suami saya namanya soleh, istrinya solihah? Belum tentu. Kalau pekerja aja tidak menjamin dia baik. Lingkungan baik itu yang menjadikan kemudian bagus. Makanya diturunkan Ali Imran. Supaya kalau ingin satu keluarga jadi soleh, ikuti keluarga rumusnya keluarga Imran. Bapaknya Imran soleh, istrinya Hannah solehah, anaknya Maryam, dididik oleh orang soleh namanya Zakaria, ditempatkan di tempat bagus namanya mihrab. Begitu semua komponennya bagus, langsung turun berkah Allah kepadanya. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Kami terima semua ikhtiar orang tua itu, saya yang rawat Maryam dari mulai tumbuh sampai dengan dia dewasanya. Allah langsung yang sampaikan, saya yang perhatikan, bukan cuma manusia yang melihatnya. Ini poinnya. Jadi kalau Anda kemudian mendapati iman ini gratis nih. Tinggal pertanyaannya, ya Allah, terima kasih dengan ini, bagaimana saya mengejar yang amal soleh. Diturunkanlah kemudian detilnya. Apa di antara detil itu? Turunlah kemudian kalimat-kalimat yang memberikan tiket kita untuk bekal ke surga. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Infaq. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Interaksi dengan Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, iman, kutiba alaikumus siyam, puasa. Dan seterusnya. Jadi ketika ada panggilan teman-teman sekalian, untuk menunaikan amal-amal soleh ini, itu sebetulnya pemberian Allah mempermudah Anda ke surga. Berbahagialah Anda ketika dipanggil, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anda datang kemudian, tiba-tiba ketika sujud, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, pulang dalam keadaan sedang menunaikan amal soleh. Allahu Akbar. Surga. Jadi sebetulnya ketika Anda dipanggil sholat, itu jawaban Allah terhadap harapan Anda. Ya Allah, saya ingin masuk surga, ya udah saya kasih pintunya. Nih, ambil ya pintunya. Kamu pengen apa? Surganya ya Allah yang mulia. Ya, masuk lewat pintu Ar-Rayyan. Saya turunkan puasa, masuk Ar-Rayyan. Ya Allah pengen yang indah, masuk pintu tahajud. Nih, saya terangkan ayatnya. Quran surah ke-51, ayat 15 sampai 23, ahli tahajud. Ya Allah, saya pengen Firdaus, saya turunkan suratnya. Quran surah 23. Ayo ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11 ya, turunkan. Bahkan saya jadikan kamu pewaris surga Firdaus. Alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Saya enggak akan keluarkan kamu dari Firdaus. Ayo amalannya. Ayo, qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Iman dulu disebutkan. Bahagia orang beriman. Apa amalannya? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang khusyuk dalam salatnya. Di ketika Anda pengen surga Firdaus, Allah percepat Anda ke dalamnya. Dipanggil, apa amalannya? Salat. Apa panggilan salat? Adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Panggilan itu mengantarkan Anda pada cita-cita Anda masuk surga Firdaus. Makanya aneh, ada orang pengen masuk surga, surganya Firdaus, dipanggil masuk malah nolak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Suaramu terlampau kencang. Antu siapa? Engkau senantiasa bersuara, tapi pengeras suaramu lebih kencang.
Engkau merasa dekat, tapi suaramu begitu pekat. Mukamu pekat. Jangan dipotong video saya. Saya menyampaikan Quran. Betul. Yauma tabyaddu wujuhum wa taswaddul wujuh. Ada orang yang nanti akan berbinar wajahnya putih bening bersih, tapi ada yang menghitam. Ada yang menghitam. Apakah dia dari Afrika, Ustaz? Oh, bukan. Tidak ada hubungan. Jangan mencela, ini persoalan lain. Ya. Nah, ketika Allah turunkan kemudian amal soleh, cara memahaminya supaya tidak berat mengerjakannya, artinya ingin mempercepat Anda ke surga. Jadi kalau sedang malas-malas, pahami dengan keimanan kita. Makanya dibuka dengan iman, bukan dengan akal. Kalau dengan akal banyak pertimbangan nantinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nak salat. Kan baru azan mah, belum qomat. Pakai akal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah sudah qomat. Kan baru qomat, masih 2 jam lagi. Pakai akal. Pakai iman. Pakai iman. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiket saya ke surga. Tiket saya datang. Kalau saya nggak ambil, tidak mudah mengambil peluangnya. Bagaimana kalau sebelum mengambil saya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Belum tentu saya hidup sampai iqamat. Bismillah, siap-siap. Begitu wudu, niat untuk salat, Allahu Akbar. Baru melangkah 1 langkah ke masjid, tiba-tiba datang malakul maut. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ditulis catatannya berdasarkan niatnya. Ditulis langkah amalannya. Diampuni dosanya, surga untuknya. Masya Allah. Padahal dia baru taubat. Dengar adzan, taubat, menangis dia. Ya Allah, ampuni dosa saya, ya Allah. Saya taubat, ya Allah. Saya pengen kembali, ya Allah. Berwudu dia. Begitu wudu, pelan-pelan memohon ampunan. Selesai wudu dia bertobat, berdoa. Doanya doa taubat. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah, jadikan aku orang taubat. Begitu selesai dia melangkah. Begitu melangkah, tiba-tiba datang malakul maut. Wafat dia. Dosa diampuni dengan taubatnya. Langkah pertamanya menghadirkan amalan. Masuk surga dia dengan itu, insya Allah. Indah, teman-teman. Dipahaminya dengan iman, jangan selalu menggunakan akal. Makanya orang-orang beriman ketika datang turunan-turunan amal soleh, maka gembiranya luar biasa. Karena mereka merasa tiket surganya sudah datang di hadapan mereka. Itu poinnya. Gak ada zaman Nabi ketika ada amal soleh malah marah-marah, gak ada. Tidak ada zaman Nabi ketika datang amal soleh kemudian malas, mustahil. Karena mereka membaca dengan iman, bukan sekadar menggunakan akal. Jadi ketika beriman, iman itu akan menguatkan keadaan akalnya. Ingat, kalau iman bertemu dengan akal, dahulukan iman. Begitu iman datang, hikmah akan muncul. Hikmah itu yang akan menaklukkan akal. Kalau Anda datangkan akal duluan, lama-lama ibadah nggak akan dikerjakan. Ujung-ujungnya penyesalan dalam kehidupan. Itu poinnya. Lewat iman. Begitu sampai iman, maka cara pandang kita akan berbeda. Tiket saya diberikan sekarang. Makanya ada orang ketika tiketnya jauh-jauh hari diinformasikan, sudah menunggu, nggak sabar mendapatkan tiketnya. Masya Allah, Ramadan masih 11 bulan. Padahal baru selesai Ramadan. Sebagian sahabat sudah menangis merindukan. Ya Allah, tahun depan dapat lagi enggak ya? Ya Allah, dapat lagi enggak ya? Ya Allah, kenapa tidak setiap hari itu Ramadan? Ya Rabb, apalagi sekarang tidak kurang dari 40 hari. Ada di hadapan mata kita. Dan kita tidak tahu apakah menjangkaunya atau tidak. Karena itu orang-orang bisa diukur tingkat keimanannya di hadapan Allah ketika kerinduannya memuncak menyambut perintah amal soleh untuk dikerjakan. Kalau sampai hari ini tidak ada kegembiraan bagi kita mendekat kepada Ramadan, maka keimanan kita perlu ditingkatkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari kita teruskan. Jadi ingat ya, kalau ada panggilan amal saleh itu artinya tiket surga kita sedang dibentangkan untuk mempercepat ke dalamnya. Paham sampai sini? Baik. Sekarang apa kaitan dengan penjelasan Ramadan kita? Di antara amal saleh yang diturunkan oleh Allah kepada kita untuk mempercepat meraih tiket surga kita, turunlah Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 183 sampai 187-nya. Bismillah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang yang menyatakan dirinya beriman pada Allah Subhanahu wa taala, diwajibkan atas kalian mulai saat ini menunaikan ibadah puasa. Baik. Satu, jadi kita nanti akan bahas terkhusus aspek fikihnya ya untuk hari ini. Turunnya Quran surah kedua ayat 183. Fokus baik-baik. Masih ingat puasa termasuk apa? Amal soleh. Jelas ya? Baik, amal soleh itu Allah turunkan untuk menjadikan kita apa?
semakin cepat dekat dengan Allah, semakin mudah meraih surga kita. Jelas ya? Diingat baik-baik. Coba tes anggota keluarganya. Ayo, kumpul sini. Alhamdulillah, Ramadan sebentar lagi akan tiba. Siap-siap ya, sebulan ke depan. Coba cek respon anggota keluarga. Yang satu mengatakan, Alhamdulillah ya Allah, ada Ramadan lagi. Terima kasih ya Rabb, Alhamdulillah. Imannya luar biasa. Kok cepet ya? Perasaan baru kemarin. Jangan pakai perasaan. Pakai iman. Berarti Anda punya PR di rumah untuk meningkatkan level anggota keluarga supaya dalam level yang seperti Anda. Jangan saling menjelekkan, tapi angkat levelnya. Saya sering katakan pada Anda, saya satu kali bangun malam, saya suka tatap satu-satu tuh wajah istri saya, wajah anak-anak, saya lihat, Allah, saya berada di sini, atap anak saya, istri saya, kadang kita tersenyum, bahagia, berangkulan, saling gendong, saling main. Ketemu nggak di surga? Ketemu nggak gitu? Lihat. Setelah itu kita menangis, kita bangun sholat, minta. Besok kita tanyakan, kamu mau ke surga? Ya, ayo kita bareng-bareng yuk, siapin. Kita naikkan. Coba lihat teman-teman, setiap hari kita lihat pelan-pelan. Anda jalan, tatap anak Anda, cucu Anda dan sebagainya. Dan itu bisa menguatkan keadaan diri kita. Kadang-kadang kita lupa ingin ke surga, tapi kita soleh sendirian. Coba lihat urunan yang lainnya. Turunkan. Ini tiketnya satu-satu. Kita turunkan dulu, yuk. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kita mulai pembahasan yang pertama. Ayat ini turun pada Nabi SAW di hari Senin. Sudah? Di bulan Sya'ban. Tahun kedua Hijrah. Catat dulu ini. Di buku ini sudah ada, cuma kalau saya bacakan mengambil waktu terlampau panjang. Ya. Rupa-rupalah. Bismillah. Teruskan. Turun di hari Senin, bulan Sya'ban, tahun keberapa? Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Ustaz, kok kewajibannya mengatakan di bulan Ramadan? Tahu bulan Ramadan ayat 185-nya. Perhatikan turunan ayatnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Orang bertanya, ya Rasulullah, bulan apa diwajibkannya? Karena baru turun diwajibkan puasa. Seperti orang dulu puasa, supaya kamu bertakwa. Kapan puasanya Rasulullah? Turun ayat berikutnya, 184, 185, Syahrul Ramadan. Tunaikan di bulan Ramadan. Ramadan. Fokus sini. Ini pelajaran sederhana, tapi sangat penting. Turun di bulan Sya'ban, dikerjakan untuk Ramadan. Ayat ini turun 1 bulan sebelum perintahnya ditunaikan. Kalau Taib. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang dikerjakan oleh Nabi SAW dalam jeda 1 bulan ini demi menghadapi perintah Ramadan yang sudah turun ayatnya? Apa yang dikerjakan oleh Nabi? Apa yang disampaikan oleh Nabi kepada umatnya dalam rangka membimbing umatnya memasuki bulan Ramadan yang sebulan itu akan diselang? Anda bisa bayangkan, mohon maaf, kalau tiba-tiba sehari sebelumnya turun perintah, besok puasa, belum tentu semua orang bisa menunaikannya. Karena tidak semua punya kebiasaan berpuasa, khususnya selama 30 hari ditunaikan, kurang lebih. Karena itu diturunkan agak jauh masa sebelumnya untuk memberikan gambaran-gambaran satu persiapan bagi setiap insan beriman sebelum sampai pada waktu yang ditetapkan untuk memudahkan ibadah yang ditunaikan. Dan yang kedua, ini poin penting, kepada umatnya dalam masa persiapan ini. Baik, itu kita keluarkan dulu tuntunan-tuntunannya. 1. Nanti dalilnya saya turunkan belakangan ya, untuk mempercepat dulu bahasan kita. 1. Nabi SAW memberikan tuntunan, gambaran kepada umatnya dalam rangkuman hadis-hadis yang sahih. Pertama, untuk belajar beradaptasi dengan ibadah puasa. Belajar beradaptasi dengan ibadah puasa. Yang pertama. Kita turunkan di dalil-dalilnya.
Jangan dipukul rata bahwa setiap orang beriman itu biasa puasa. Karena nanti dibagi ke dalam beberapa kategori. Maaf, misal pertama kita ambillah misalnya orang dewasa yang biasa puasa. Dewasa yang sudah terbiasa. Masih ingat ada yang kedua, anak yang baru baligh, yang sebelumnya tidak terbiasa puasa dengan masa yang cukup panjang. Baru baligh. Yang ketiga bisa terjadi, mohon maaf, ada orang yang kemudian dalam kategori mu'allaf. Lemah dia, baru masuk Islam kemudian dan dihadapkan pada ketentuan Ramadan dalam masa-masa ke depannya. Ini kita masukkan kategori mu'allaf dengan pengertian yang kedua. Di mu'allaf punya dua pengertian. Pengertian pertama, dia belum masuk Islam, tapi punya kecenderungan pada Islam yang sangat kuat. Suka tanya-tanya Islam. Saya kemarin ke Kanada, ya itu Masya Allah. Dan sudah cukup menyebar, orang bertanya bagaimana tentang Islam dan sebagainya, ingin tahu lebih jauh dan seterusnya. Dan Alhamdulillah begitu tiba dari Kanada, yang masuk Islam di Indonesia. Kami hari Jumat kemarin kedatangan seorang laki-laki pemuda di kisaran usia, dia lahir 94 ya, berarti sekitar 24 tahun ya. Dia datang dari Bandung, lahir 10 April tahun 1994, namanya Hendra. Datang, Ustaz, saya ingin masuk Islam. Masya Allah. Anda sudah pikirkan? Sudah. Sudah pelajari? Sudah. Sudah tahu konsistensinya? Sudah. Sudah tahu konsekuensinya juga? Sudah. Anda akan sholat, Anda akan puasa. Siap itu? Siap. Siap menegakkan kemuliaan? Siap. Siap berakhlak mulia? Siap. Siap tidak mencela orang lain? Siap. Siap berbakti pada orang tua? Siap. Termasuk orang tua kalau belum masuk Islam? Siap. Siap mengajak mereka dalam kebaikan? Siap. Siap untuk tidak keluar dari Islam? Siap. Bismillah. Sebelum Jumat kita syahadatkan. Dari Kristen pindah kepada Islam. Nah, orang-orang yang belum masuk Islam punya kecenderungan itu boleh dibantu, misal dengan zakat. Boleh dorong. Berikan majalah keislaman, CD-CD keislaman, supaya dia belajar dan diharapkan masuk Islam. Ada golongan yang kedua, sudah masuk Islam tapi masih lemah keadaannya, butuh bantuan belajar, butuh support yang lainnya. Anda boleh berikan bantuan dari zakat, termasuk di sini bantuan pendidikan, keilmuan dan semangat membuat dia kuat dalam Islam. Ada 3 golongan ini. Nah, dalam menghadapi 3 golongan ini, di masa Nabi turun perintah ini juga, semua orang yang masuk Islam beriman. Tapi apakah setiap yang beriman biasa puasa? Ini belum tentu. Ini poinnya. Karena itu pada yang golongan-golongan ini, ketika kita bagi, Nabi mengajak keseluruhan tanpa kecuali untuk berlatih adaptasi puasa dengan masa yang cukup banyak dari masa-masa sebelumnya sebelum tiba ke bulan Ramadan. Hadis sahih disampaikan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, pada bulan Sya'ban tuntunan pertama Nabi diketahui memperbanyak puasa sunnah. Puasa sunnah sebagai adaptasi menuju puasa Ramadan. Puasa sunnah. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bima ma'na ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akthar ma yasumu fi Sya'ban. Saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak menunaikan puasa sunnah, maksudnya sebanyak saya melihat di bulan Sya'ban. Rajin puasa. Masya Allah. Biasa Senin, kemudian Kamis, Senin puasa, Selasa tidak, misal. Rabu puasa, Kamis tidak. Jumat puasa, Sabtu tidak, misal. Puasa apa namanya? Daud, baik. Subuh sholat, zuhur tidak. Asar sholat, maghrib tidak. Sholat apa namanya? Tidak ada sholat Daud. Ya. Itu sholat orang aneh. Baik. Teruskan. Bisa Senin puasa, Selasa puasa, Rabu tidak. Kamis puasa, Jumat tidak, Sabtu tidak. Ahad puasa, Senin puasa. Boleh. Karena kalimatnya memperbanyak puasa. Memperbanyak puasa. Jelas ya? Baik. Apa harapannya? Sehingga diharapkan, ini sederhana tapi dalam sekali. Sehingga diharapkan orang-orang yang belum terbiasa menunaikan puasa, tubuhnya bisa beradaptasi. Metabolisme tubuhnya bisa diatur, disesuaikan. Pola makannya mulai disesuaikan untuk berubah. Sehingga ketika masuk kepada Ramadan, tubuh sudah tidak kaget lagi. Motivasi semakin menguat. Untuk itulah kalau ada, mohon maaf, kakak mulai balik tahun ini, jangan Ramadan jadikan sebagai latihan. Sekarang buka zuhur sudah tidak berlaku lagi. Buka asar tidak berlaku lagi. Bukanya maghrib. Karena itu sebelum mengantarkan ke maghrib, latihan dia sebelum masuk ke bulan Ramadan. Sya'ban, ayo puasa. Bismillah. Aja, hidupkan suasana rumah. Ayo, Senin puasa ya. Semua puasa. Mama nanti masaknya ba'da asar.
Siap-siap ke maghrib. Mau pesan apa kakak? Mama, jus buah naga. Masya Allah. Tapi naganya pengen yang di Cilacap. Oh, macam-macam lah anak-anak. Misal. Gak apa-apa. Ayo. Dan kalau ada anak belum terbiasa puasa, dia belum misalnya, baliknya tahun itu, belum masuk Ramadan. Tapi belum puasa sama sekali. Anda jangan paksa-paksa. Naikkan dulu, gak apa-apa. Dia, belum kuat zuhur. Gak apa-apa, zuhur buka sayang ya. Nanti, asar, besok ya. Ayo bismillah. Semangat. Mama waktu seusia adik belum kuat sampai zuhur. Ya mama kuatnya sampai jam 10 aja. Misalnya dorong dia bismillah. Dia buka, dia semangat lagi. Besok semangat ya sampai asar. Besoknya sampai asar lagi. Kemudian terusnya sampai terbiasa, pekan kemudian maghrib terbiasa. Begitu Ramadan full. Selama bulan Ramadan 30 hari dari fajar sampai dengan maghrib. Sederhana tapi dalam sekali. Yang mu'alaf juga begitu. Maaf, bukan mu'alaf, bukan juga baru masuk balik, sudah dewasa. Cuman kadang-kadang dulu sering meninggalkan tuntunan syariat. Sholat jarang-jarang gitu kan, puasa jarang-jarang, kebaikan jarang-jarang, bertobat dia ingin jadi kebaikan. Terkumpul lembaran baru kehidupan, mulai dia belajar, maka biasakan dulu puasa sebelum Ramadan. Supaya nggak kaget masuk Ramadan sudah kuat dia. Saya selalu mengulang kisah ini, dapat kisah saya dari teman saya. Ada kejadian di Sumedang tuh preman, kemudian berubah total, jadi lebih bagus lagi. Cuman belum terbiasa ke sini. Tapi dia menguatkan dirinya untuk berjuang. Allahu Akbar. Ramadan datang dia. Biasa. Sekarang dipakai pada ketegasan. Jalan siang-siang. Lihat warung buka. Begitu lihat dia gebrak tuh mejanya. Apa enggak tahu ini Ramadan katanya. Masih buka aja. Hormati orang lain. Masya Allah luar biasa. Gemeteran yang punya. Minimal pasang tirai kayak di luar. Pasang tirai. Biasanya kan marahin orang pada hal-hal yang baik. Sekarang pada yang buruk pasang. Begitu selesai dia keluar. Lihat, balik lagi. Es teh manis satu ya. Itu masalah. Gak kuat dia. Ya, saya bukan ngarang kisah-kisah. Ini nyata teman saya sampaikan itu kan. Artinya memang ada kasus. Dan Nabi ketika menuntun itu semua jauh 15 abad sebelumnya, itu dalam sekali. Kelihatan sederhana, cuman tajam Pak. Bu, dalam sekali. Ayo kita biasakan di rumah. Masuk bulan Sya'ban, ayo perbanyak. Bismillah. Sekarang kan belajar aja, belajar Senin, Kamis, Daud. Begitu Sya'ban, perbanyak. Kalau sudah total semua, Ramadan tinggal ditunggu. Ayo ya Allah, kami sudah siap. Mau diminta apa? Bismillah. Puasa, siap. Amal soleh yang lain, bismillah. Paham ya? Di yang pertama, membiasakan diri, memperbanyak puasa sebelum masuk bulan Ramadan. Baik. 2. Saya merangkum dulu ya hadis-hadisnya, nanti detailnya saya urai kemudian. Nabi SAW mengisyaratkan agenda-agenda amal saleh di dalam bahasa kontemporer, agenda-agenda amal saleh yang bisa dimaksimalkan saat Ramadan. Yang bisa dimaksimalkan saat Ramadan. Sudah? Yang bisa dimaksimalkan saat Ramadan. Baik. Saya langsung turunkan saja secara cepat karena kita mengefektifkan waktu yang kita miliki. Baik. Ini bahasannya penting sekali. Saking pentingnya ngapusnya harus pakai tenaga dia. Iya. Tapi ini spesial ini ya. Biasanya kalau dalam fikih sholat saya yang terangkan, ada yang ngapusnya. Fikih puasa beda. Ketika keimanan meningkat, menghapus saja susah. Bismillah. Udah cukup ya? Saya dekatkan sini Pak. Tugas Mas Boy fikih sholat ya. Fikih puasa, Mas Boy puasa. 1. Adaptasi puasa, bismillah. Yang kedua, turunkan menyiapkan agenda Ramadan. Agenda Ramadan. 1. Salat. Kedua, Al-Quran. Ketiga, infak. Saya kurungkan, sedekah. 3 poin utama.
Yang lainnya turunan. Jazakallah khair. Keadaan paling sulit ketika kita mau menghapus, tidak ada yang menghapus. Ketika kita minta tidak dihapus, kemudian dihapus. Itu yang repot. Dan celakanya menghapus apa yang tidak ingin kita hapus. Itu susah. Semoga Allah ampuni dosanya. Jazakallah khair. Baik, satu. Saya mau ambil kaidah dulu dalam hadis qudsi. Di Kitabus Siyam nanti, Sahih Al-Bukhari nomor hadis yang pertama. Tapi ingat kaidah ini ya. As-siyamu li wa ana ajzi bihi. Allah menyampaikan langsung dalam hadis qudsi lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-siyamu li. Puasa yang ditunaikan. Ingat menggunakan siyam bukan saum. Dengan penuh kesungguhan menunaikan ketentuan dan segala aturan yang berlaku di dalamnya, ditunaikan karena Allah. Awas, hati-hati ya. Tunaikan puasa jangan karena orang lain puasa. Jangan karena Ramadan sekedar tiba, tapi tunaikan karena Allah yang perintahkan. Walaupun Ramadan tiba, tapi Allah nggak perintahkan, saya nggak akan tunaikan. Saya kerjakan karena Allah perintahkan. Kalau anda sikapnya sudah demikian, maka lihat kalimat hadisnya, wa ana ajzi bihi. Maka saya akan memberikan langsung ukuran pahalanya. Di Ramadan ketentuannya berubah tuh sebulan itu. Ketentuan, ukurannya langsung Allah yang tetapkan seketika dengan kadar keikhlasannya. Kalau ukuran standar, wal hasanatu bi asyri amthaliha. Setiap satu kebaikan 10 pahala itu ukuran standar. Tapi Ramadan keluar dari ukuran itu, bisa lebih daripada itu. Paling minimal 10 kali lipat hari biasa. Bi asyri amthaliha. 10 kali lipat hari biasa. Anda bisa bayangkan. 10 kali lipat. Makanya rugi kalau ada orang yang tidak tergerak menunaikan amal soleh di bulan Ramadan. Ruginya total, luar biasa. Kenapa? Karena ukuran pahala pada saat itu Allah langsung memberikan bukan dalam ukuran-ukuran standar biasa keseharian. Jelas? Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan satu kebaikan maka minimal dapat 10 balasan dari nilai yang ia kerjakan. Hari biasa, Ramadan tidak. Wa ana ajzi bihi. Saya yang putuskan nilai pahalanya di luar standar biasa. Turunkan. Untuk itu Nabi SAW memberikan rumus. Ayo aktifkan perencanaan, bikin agenda sebelum masuk Ramadan. Karena hanya orang-orang yang punya agenda yang terukur amal solehnya. Kebanyakan orang bukan tidak mampu beramal soleh, tapi tidak punya rencana dalam mengerjakannya. Silakan cek pada diri anda. Amal solehnya kan sudah dibentangkan setiap hari. Peluang sholat setiap hari ada. Maaf, peluang infak ada. Baca Quran ada. Pertanyaan saya, dari setiap hari anda hidup, berapa kali anda punya rencana untuk mewujudkannya? Saya tanya pada anda lah masing-masing. Ikhwan, jawab masing-masing dalam hati anda. Zuhur anda mau sholat zuhur berjamaah di mana? Asar rencana anda di mana? Maghrib di mana? Isya di mana? Tahajud rencana jam berapa bu malam ini? Berapa ayat Quran yang anda mau baca dalam hari ini? Berapa ayat mau anda hafalkan? Di mana anda mau infak hari ini? Jangan-jangan untuk Ramadan, jangankan Ramadan, untuk hari ini pun kita nggak punya rencana. Padahal sholat pertama kita disebut dengan subuh, dari kata asbah. Apa itu asbah? Orang yang sudah siap dengan perencanaan di waktu itu. Makanya orang Islam itu beda, begitu bangun dia punya rencana kehidupan di hari itu. Hari ini saya mau kerjakan ini, selesai ini ke sini, selesai ini ke sini. Fa idza faraghta fansab. Kalau selesai yang ini saya mau kerjakan yang lainnya. Bahkan rencana paling hebat Quran surah 59 ayat ke-18 itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ada orang yang visinya tanzur. Visinya itu sampai dengan ghad, hari kiamat nanti. Saya mau kerjakan visi saya sampai kiamat nanti. Kalau saya mau mencari nafkah, sama, kantornya sama dengan si fulan. Kerjanya di sini, di sini, di sini. Tapi bagaimana caranya pekerjaan saya melahirkan pahala yang saya bawa sampai ke akhirat. Ada orang, jangkanya cuma jangka menengah, dunia saja. Jangkanya jangka pendek, yang ini jangka panjang dia bawa. Ada orang mencari nafkah hanya sekedar memenuhi kebutuhan per bulan. Ada orang nutup kebutuhan per hari. Gali lubang, tutup lubang, ini ada, tutup lagi, tutup lagi. Ada yang sebulan jangka menengah, tapi ada yang sangat jangka panjang. Bagaimana caranya ketika tangan bergerak, kaki melangkah, pahala dituliskan. Bagaimana caranya supaya istri saya masak, pahala dituliskan. Anak saya makan, pahala dituliskan. Anak saya dari situ dapat energi untuk sholat. Panjang. Nafsu maqaddamat lighat, untuk akhiratnya. Ini poinnya. Makanya teman-teman sekalian, Nabi memberikan isyarat, jangan sampai kebiasaan di luar Ramadan dibawa ke Ramadan. Bingung. Jam 7, sholatnya subuh, malam berjamaah, tarawih juga. Begitu selesai subuh, nggak punya rencana, tidur.
Habis tidur, tidur lagi. Habis tidur, tidur lagi. Bangun tidur, tidur lagi. Tidur. Tuh. Kantor silakan cek. Kalau mau ngecek banyak orang tidur, gampang. Begitu waktu zuhur, cek masjid. Ayo silakan berkantoran. Masuk, Masya Allah. Bawa AC, saking tenangnya. Plak, tidur. Kok tidur, Pak? Hadis Nabi. Tidur orang puasa adalah ibadah. Palsu. Hadis palsu. Niyamus shaimi ibadatun, hadisnya palsu. Jelas ya? Taib. Maka rencana pertama, ini dia turunkan salat. Diturunkanlah kemudian, bahkan Nabi memberikan detail gambaran bagaimana salat-salat yang bisa menyempurnakan kesempurnaan puasa. Mulai hari ini, turunkanlah semua jenis salat-salat sunnah yang menyertai salat fardu. Karena pahalanya beda antara Ramadan dengan di luar Ramadan. Salat dibagi dua. Dari segi hukum, ada yang fardu, ada yang sunnah. Ini tidak perlu ditanya karena ini standar. Yang perlu ditanyakan yang ini. Keluarkan semua jenis salat sunnah. Bagi dua lagi, siang plus malam. Ukuran siang, teman-teman, dari mulai subuh sampai dengan ke maghrib. Ukuran malam, dari mulai isya sampai menjelang ke subuh lagi. Keluarkan semua jenis salat sunnah, siang dan malam, dan mulai bikin menunya. Saya waktu SD masih mendapat pelajaran ini. Sebelum masuk ke Ramadan mendapatkan buku panduan Ramadan. Di dalamnya ada tulisan dan peta-peta, table-table amal saleh. Ada kemudian salat sunnah, tuliskan. Tidak ada salahnya untuk mengukur diri kita. Karena kalau sudah terbiasa begitu, kita nggak perlu buku lagi. Tapi kalau Anda ingin mengukur kemudian tingkat kualitas amalan kita, boleh kita bikin buku khusus amalan Ramadan. Keluarkan. Mulai sekarang petakan. Jenis salat-salat sunnah. Ada yang rawatib. Berapa rakaat? 12 rakaat. Hadisnya di mana? Kita ambil misalnya di At-Tirmidzi. Ya, kita ambil yang 414. Dari Ummu Habibah radhiyallahu taala anha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shalla 12 raka'atan", siapa yang menunaikan salat 12 rakaat fi yaumin wa lailatin. 12 rakaat ini ada waktunya siang, ada waktunya malam. Apa saja itu? Anda boleh kemudian rinci, arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Sebelum zuhur ada 4 rakaat. Teknisnya boleh 2-2, boleh 4 sekaligus. Dua-duanya sah. Ya, kalau di masyarakat belum terbiasa 4 sekaligus, lakukan 2-2. 2 rakaat kemudian salam. 2 rakaat lagi kemudian salam. Jelas? Tapi kalau sudah dipahami misalnya, ini salat belum waktunya, tapi dia tahu itu salat sunnah, Anda boleh tunaikan 4 rakaat sekaligus. Tunaikan 4 kemudian dengan 1 kali salam. Itu boleh. Sah. Dua-duanya disepakati oleh para ulama. Ulama aja sepakat, masa Anda yang bukan ulama ribut? Jelas ya? Ingat, lihat kondisi masyarakatnya, karena ini penting untuk menyesuaikan dengan fikih. Fikih nanti ada aulawiyah, fikih prioritas. Kalau masyarakat belum terbiasa, jangan maksa dikerjakan. Tiba-tiba Anda 4, orang ribut. Siapa tuh? Iya, aliran sesat kali ya. Oh, sesat. Padahal belum tahu hukumnya. Atau usahakan bahas dulu, undang ustaz terkait. Siapapun yang baik-baik, undang ustaz, terangkan di situ, sehingga ketika dipraktikkan sudah terbiasa dengan amalannya. Paham? Tayyib. Arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Wa rak'ataini ba'daha, 2 rakaat setelahnya. Setelah zuhur. Jadi 6. 4 tambah 2, 6. Tayyib, rak'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. 2 rakaat setelah maghrib. 6 tambah 2, 8. Rak'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. 8 tambah 2, 10. Wa rak'ataini qabla al-fajri, 2 rakaat sebelum subuh. 12. 12 ini Anda kerjakan sekalipun di luar Ramadan. Lihat, Anda konsisten mengerjakan itu, maka lihat terusan kalimat Nabi-Nya. Bunyalahu bihinna baitun fil jannah. Orang yang konsisten mengerjakan itu selama hidupnya sampai dia wafat, maka Allah akan hadiahkan kepadanya membangunkan 1 rumah di surga untuknya. Masya Allah. Rumah. Indah. Siapa yang sudah punya rumah di surga? Boleh angkat tangan? Saya serius. Nah, kalau Anda belum merasa punya rumah, Anda siapkan. Kan sekarang dikasih bahannya. Bahannya sudah ada. Tinggal Anda mau bangun apa enggak. Jadi kalau Anda nggak punya rumah di surga, bukan salah Allah. Salah Anda. Punya bangunan, tapi bahannya nggak dipakai. Itu poinnya. Makanya Ummu Habibah radhiyallahu ta'ala anha ketika mendengar kalimat itu, kata beliau, bima ma'na laqad azamtu nafsi alla atrukaha tula hayati. Saya bertekad tidak akan pernah meninggalkannya selama hidup saya. Itu istri Nabi, Bu. Istri Nabi itu jelas. Dengan Nabi di surga, keluarga Nabi, dengan Nabi di surga, kemuliaan tingkat tinggi, diberikan amalan sunnah, Masya Allah kata beliau, saya bertekad tidak akan meninggalkannya.
Anda istri Nabi bukan. Kerabat Nabi bukan. Tetangga Nabi bukan. Tidak ada ayat Quran menjamin ibu ada di surga untuk saat ini. Diberikan amalan sunnah, tidak diambil. Kenapa? Itu poinnya. Jelas ya? Maka ibu cepat kejar. Begitu ibu menemukan ayat-ayat perempuan dibuka dengan kata iman, itu surga spesifik untuk ibu. Yang laki-laki tidak akan mendapatinya. Demi Allah saya katakan, laki-laki tidak akan mendapatinya. Baik, saya tanya pada ibu, apa hukumnya muslim pakai cadar? Pakai kerudung? Wajib. Oh tidak. Kerudung itu bagi perempuan, muslimah. Laki-laki gak pakai kerudung. Kerudung itu perempuan, bukan laki-laki. Misal ada ayat kerudung yang ingin memulai misalnya. Quran surah ke-24 ayat 31. Ada ayat kemudian setelah kerudung merubah lagi kepada hijab yang lebih teratur. Ada Quran surah ke-33 ayat 59. Tapi saya mau berikan kabar gembira pada ibu. Ketika menyebutkan hukum itu dibuka dengan kalimat iman. Quran surah 24 ayat 31. Wa kullil mu'minati. Katakan pada perempuan beriman. Quran surah 33 ayat 59. Ya ayyuhan nabi. Kul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Kalimat imannya disebutkan. Dan spesifik. Apakah laki-laki pakai hijab? Tidak. Apakah laki-laki pakai kerudung? Tidak. Yang pakai cuma perempuan. Makanya perempuan itu dimuliakan dalam hidupnya dengan kerudungnya, di alam kuburnya dengan kerudungnya. Cuman perempuan yang ketika masuk ke alam kubur dikafani dengan kerudung. Laki-laki tidak. Silahkan teman-teman belajar fikih jenazah. Cuman perempuan yang saat akan dikuburkan, maka di antara kain kafannya membentuk kerudung di kepalanya. Laki-laki tidak. Dimuliakan hidup dengan kerudungnya, dikubur dengan kerudungnya, dan disambut di surga dengan kemuliaan jilbabnya. Makanya rugi. Rugi kalau Anda tidak tergerak mendapatkan surganya. Dan jangan bikin bingung malaikat maut dengan malaikat penjaga alam kubur. Kamu saat hidup gak pakai jilbab, kok meninggal pakai jilbab? Jelas ya? Nah, saya kembalikan ke sini teman-teman sekalian, turunkan. Istri Nabi bertekad. Masa Anda yang bukan istri Nabi nggak bertekad? Anda yang bukan tetangga sahabat Nabi tidak bertekad? Dan hebatnya begitu mendengar istri Nabi bertekad, sahabat lain mengatakan, kami pun bertekad tidak akan meninggalkannya selama hidup kami. Apalagi saat Ramadan yang pahalanya dilipat gandakan. Luar biasa. Makanya catat ini, ya. Tolong dari sekarang keluarkan menunya. 12 rakaat, 12 ini disebut dengan rawatib. Rawatib. Rawatib ini punya dua makna. Dari kata ratib dan tertib. Makna pertama yaitu yang tersusun rapi sebelum atau setelah sholat fardu. Urutannya sebelum atau setelah sholat fardu. 2 rakaat sebelum fajar, berarti sebelum sholat fardu. 4 rakaat sebelum bohor, sebelum sholat fardu. 2 rakaat setelah bohor, setelah sholat fardu. 2 rakaat setelah maghrib, setelah sholat fardu. 2 rakaat setelah isya, setelah sholat fardu. Dari kata tertib awir ratib. Tersusun rapi, tertib. Yang kedua, dari kata ratib berarti bonus tambahan. Bonus. Anda kalau bekerja, Pak, Ibu, suaminya kerja, dapat gaji kan? Gaji pokok. Dalam bahasa Arab disebut dengan ujrah namanya. Ujratun dari kata ajrun. Ujrah, gaji pokok. Kalau ada lembur, jam kerja tambahan ya? Ada tambahan ya? Ada bonus-bonus tambahan. Nah, dalam bahasa Arab disebut dengan ratib, asal katanya. Anda kalau kerjakan sholat fardu yang 5 waktu, maka dapat pahala pokok disebut ajrun. Lahum ajrun ghairu mamnun. Ajrun. Jamaknya ujurun. Tapi kalau Anda ingin tambah, kayak tadi, ayo jamnya tambah, ayo lembur, ayo tambah, Anda akan dapat bonus tambahan, disebut dengan ratib. Orang kejar subuh saja, Anda kerjakan 2 rakaat sebelum subuh. Maka Anda dapatkan bonusnya ratib, untuk 1 kali sholat. Tapi sholat ini ada 12 rakaat, berarti jamak bentuknya. Ratib jamaknya rawatib. Rawatib. Jadi kalau Anda kerjakan tambahan-tambahan sholat ini yang nafilah sifatnya, hukumnya sunnah, Anda mendapatkan tambahan bonus di sini. Bonus dari pahala asalnya, pahala pokoknya. Baik, bukankah bonus spesial akan terjadi di hari-hari spesial? Hari pendirian perusahaan, bonusnya tambah, beda dengan hari-hari biasa. Masya Allah, Ramadan, hari yang istimewa, beda dengan hari biasa. Makanya kalau Anda meninggalkan bonusnya di bulan Ramadan, ruginya luar biasa. Karena nilainya beda dengan hari-hari biasa. Turunkan. Ini baru rawatib. Di luar rawatib ada yang disebut mutlak. Mutlak. Terpisah dari keadaan salat fardu. Bisa terpisah waktunya. Bisa juga terpisah fadilahnya. Tidak terkait langsung dengan salat fardu. Jauh dia.
Dari segi waktu jauh, bisa dekat dengan salat fardu, tapi keutamaannya milik sendiri. Tidak ada kaitan dengan salat fardunya. Keutamaan sendiri. Contoh, selain rawatib, tadi subuh ada rawatibnya, zuhur ada, asar ada rawatibnya? Tidak ada. Baik, tidak ada rawatib. Pertanyaannya, apakah sebelum salat asar boleh salat sunnah? Kan tidak ada rawatibnya. Halo? Tayyib, yang bilang boleh angkat tangan. Ayo, berani jangan keroyokan, angkat tangan. Keroyokan saya pulang. Tayyib, yang tidak boleh angkat tangan. Yang wallahu a'lam. Catat hadisnya supaya ada dalil. Jadi kalau ditanya kita jawab pakai dalil. Ingat, agama pakai dalil. Ya, syariat pakai dalil. Kalau tidak ada dalil, nggak usah kreatif. Tidak perlu kreatif. Ada dalil kerjakan, tidak ada dalil cukupkan. Dan tidak capek hidup kita. Makanya ibadah itu di Quran, rata-rata fikih itu cuma 300 ayat kurang lebih. 300 ayat. 5% dari isi Al-Quran. Quran 6.236 ayat. Kan? 10% ambil 600 ayat. Bagi 2, 5% 300. 300 itu mengatur hukum-hukum. Selebihnya diberikan kemudahan. Allah kasih kita mudah, kenapa Anda memilih susah? Jadi kalau nggak ada dalil, nggak usah kerjakan, jangan kreatif. Ya, tapi nanti dalil ada ukuran. Turunkan dulu sini. Turunkan. Dalilnya kita turunkan di hadis riwayat Abu Daud. Nomor hadis 1257 yang meriwayatkan sahabat namanya Abdullah bin Umar, disingkat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Hadisnya dari mana Ustaz? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa bunyinya Ustaz? Rahimallahu ra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Allah merahmati seorang hamba yang mau menunaikan salat 4 rakaat sebelum asar. 4 rakaat sebelum asar. Jadi kalau mau dilakukan silahkan. Ba'da adzan misalnya ada kesempatan kerjakan. Tidak ada kesempatan tidak ada masalah. Baik ya? Nah ini karena terpisah dari kaitan erat dengan salat fardunya, maka disebut dengan terpisah sendirian. Suatu yang terpisah sendirian disebut dengan mutlak namanya. Mutlak. Jadi mutlak itu tidak selamanya jauh waktunya dari salat fardu. Bisa dekat, bisa jauh. Baik. Nanti kita turunkan yang jauh-jauh, kita sekarang yang dekat salat fardu dulu. Baik mutlak atau rawatib, bisa dikerjakan sebelum salat fardu, setelah salat fardu, atau terpisah jauh di antara salat fardu. Kalau dikerjakan sebelum dalam bahasa Arab, sebelum disebut dengan qabla. Setelah disebut dengan ba'da. Kalau sudah pakai ba'da, jangan pakai setelah lagi. Seperti kalau Anda sebutkan sebelum, jangan pakai qabla lagi. Ketemuan yuk di mana? Masjid An-Nur Tanah Kusir. Kapan? Setelah ba'da asar ya. Ba'da asar. Ba'da asar. Sama dengan malam di bulan Ramadan yang meraih lebih daripada 1000 bulan. Malam apa namanya? Apa namanya? Kalau sudah pakai malam, jangan pakai Lailah lagi. Nah, Lailah itu artinya malam. Jelas ya? Sebutkan malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar. Lailah artinya malam, Bu. Lailah, laili, lail, laila, lila, laili, layali, lila, itu artinya malam. Ibu Leli, ibu malam-malam. Baik. Sebelum qabla, setelah ba'da. Ba'da. Asalnya begini, qabla dhuhri, qabla al-'asri, mudhaf ilaih dalam kaidah gramatikal bahasa Arab. Kalau dibuang kalimat asrinya, kalimat dhuhrinya, ini harus diberi penanda. Apa penandanya? Tambahkan dengan ya. Ya ini nisbah, dinisbatkan kepada waktu salat. Tambahkan taknya untuk menunjuk waktu salatnya. Maka muncul istilah dari qabla jadi qabliyah. Qabliyah, salat qabliyah, salat yang ditunaikan sebelum fardunya. Sama ba'da, ba'da apa? Ba'dal maghrib. Kalau maghribnya kita buang, tambahkan yang memberikan isyarat kepada kalimat maghrib. Secara singkat tambahkan ya dengan tak. Ya-nya kepada nisbah, taknya kepada sifat. Ya nisbatkan kepada maghrib, sifat salatnya tunaikan seperti sifat salat fardu. Sekalipun cuma sunnah, khusyuknya tetap sama, bacaannya tetap baik, walaupun ada perbedaan-perbedaan dari yang lainnya. Maka muncul istilah ba'diyah. Qabliyah ba'diyah itu bisa kemudian rawatib sifatnya, bisa juga mutlak sifatnya. Rata-rata kalau dekat dengan salat fardu, sifatnya itu kalau mutlak pasti itu umumnya qabliyah. Hampir tidak ada yang ba'diyah. Tapi kalau rawatib ada ba'diyah, ada qabliyah. Contoh cepat. Sebelum salat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Sebelum atau setelah? Dalam bahasa Arab sebelum disebut apa? Berarti kita katakan berapa rakaat qabliyahnya? 2 rakaat. Jenis qabliyahnya apa? Rawatib. Jelas? Sebelum zuhur jenisnya apa? Rawatib. Ada berapa rakaat?
4. Setelah zuhur namanya apa? Ba'diyah. Jenisnya apa? Sebelum asar? Baik. Ada berapa rakaat? 4 rakaat. Salatnya namanya apa? Taib qabliyah. Mutlak sifatnya. Ba'da asar? Tidak ada. Oke. Sebelum maghrib? Tidak diketahui sebelumnya sekalipun ada hadisnya. Hadisnya kita bahas. Jadi ada tidak sebelum maghrib? Yang bilang ada angkat tangan? Ayo. Yang tidak ada angkat tangan? Yang tidak jelas. Nah, cuman beda satu nomor. Ini nomor hadis 1257, ini nomor hadis 1258. Yang meriwayatkan orang yang sama. Sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kali Rasulullah SAW pernah bersabda, bima makna, lihat kalimatnya. Sallu qabla al-maghrib rak'ataini wa la tattakhidhuha sunnatan. Salatlah kalian sebelum maghrib 2 rakaat, tapi jangan membiasakannya. Ini ada tambahan kalimatnya. Wa la tattakhidhuha sunnatan, tapi jangan membiasakannya. Boleh 2 rakaat sebelum maghrib, tapi kalimat hadisnya jangan membiasakannya. Kenapa ada kalimat ini? Pertama, ini hadis menunjukkan kebolehan 2 rakaat sebelum maghrib. Tapi ujung hadisnya memberikan batasan kapan kebolehan itu dilakukan. Kata para ulama, maghrib itu waktunya sangat padat, singkat. Singkat, saking singkatnya kadang-kadang dekat dengan isya. Saking dekatnya kalau diberikan peluang sholat sunnah, makin mepet waktunya. Dan makin kehilangan kesempatan mendapatkan keutamaannya. Akhirnya, hampir di setiap tempat-tempat di Timur Tengah, bahkan ke Eropa, itu maghrib jarang ada jeda. Begitu selesai adzan, qamat. Paling jeda semenit, 2 menit. Tapi dalam kondisi tertentu, kadang-kadang Anda pergi ke Mekah, sholat di Masjid Al-Haram. Begitu selesai adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang tawaf masih tawaf. Sebagian masih ada yang sa'i. Karena itu diberikan jeda agak panjang, kadang 15 menit. Supaya mengondisikan mereka rapih terlebih dahulu. Rapi. Anda zikir sudah, astagfirullah. Doa sudah, baca Al-Quran sudah. Masih ada waktu 5 menit. Daripada dipakai ngobrol, tidak jelas. Suasana tidak karuan. Kadang-kadang selfie depan Ka'bah, ceklik. Menunggu salat maghrib. Kenapa tidak Anda gunakan untuk salat 2 rakaat? Salat 2 rakaat sambil menunggu. Salat 2 rakaat boleh sah hukumnya. Tapi ketika kembali ke Indonesia, wala tattakhidhuha sunnatan, setiap tempat mungkin beda. Kembali kepada kepadatan semula. Di tanah kusir nggak ada yang tawaf. Mau tawaf di mana? Tapi masjid Anda biasa, nggak ada yang sa'i. Apa yang mau Anda tunggu? Ini jangan keadaan di Mekah dibawa ke sini. Pak, Mekah aja 15 menit. Mekah itu lahirnya Nabi, Pak. Nabi diutus di sana. 15 menit, masa di sini cuma 5 menit? Tidak, jangan dibawa hukum yang sama, keadaan berbeda. Masuk ke sini, tidak ada peluang, tidak perlu Anda kerjakan. Paham? Tapi kalau ada peluangnya silakan Anda kerjakan. Masuk masjid, buka pintu masjid sendiri. Nyalain lampu sendiri. Adzan sendiri. Taib, nunggu 30 menit masih sendiri. Taib, lama 10 menit, 15 menit, salat. Tunggu lagi, belum ada. Qomat Anda sendiri. Begitu qomat, belum datang juga. Jadi imam sendiri, jadi makmum sendiri, salam sendiri. Luar biasa. Allah ingin memberikan semua jenis pahala kepada Anda sendiri. Pahala Anda buka masjid, pahala Anda nyalakan lampu, pahala Anda azan, pahala Anda qamat, pahala Anda jadi imam, pahala Anda jadi makmum sekalian, pahala Anda, Allahu Akbar. Kalau Allah berikan semua jenis pahala kepada Anda, apalagi mau Anda keluhkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal Anda berdakwah saja pada kalangan masyarakat dengan cara yang lembut. Lembut, bismillah, berdoa kepada Allah, ajak pelan-pelan. Setelah pulang, salat lagi, subuh, Anda Sabtu pulang, Ahad seperti sekarang dari subuh, Sabtunya beli buah, kan? Setelah kemudian itu datang, setelah salat subuh Ahad datang pada tetangga, tengok, Assalamualaikum Pak, Masya Allah, sehat Bapak? Iya ini saya bawa buah, tumben bawa buah. Iya, saya tadi dari masjid, gak ketemu Bapak, saya kira sakit, saya bawain buah. Masya Allah. Besoknya ke masjid dia Pak. Demi Allah saya katakan, coba besoknya ke masjid dia. Ya, ke masjid. Kalau belum ke masjid, SMS, Pak, belum ke masjid, apa masih sakit? Tengok. Ya. Kadang-kadang ada yang ekstrim gitu kan. Subuh adzan belum datang, jam 9 adzan dia. Allahu Akbar, semua ke masjid. Tayyib, gila kamu, adzan kok jam 9. Kata yang adzan, kalian yang gila. Saya adzan setengah 5 nggak ada yang datang. Saya adzan jam 9 pada datang gitu ya. Tapi nggak usah dicoba, itu contoh aja. Salat sudah semuanya. Qabliyah maghrib sudah ada dalilnya dengan keadaan tertentu. Kalau sudah semuanya, tambahkan spesial hanya untuk di bulan Ramadan.
Sebetulnya kebiasaan di hari-hari selain Ramadan, tapi dimaksimalkan saat Ramadan. Tambahkan dengan salat yang khusus ditunaikan ba'da isya. Yang contohnya langsung diberikan oleh Nabi. Yang rakaatnya berbilang. Dan disebut menyempurnakan puasa Ramadan. Jadi kalau Anda tidak menunaikan salat ini, puasa Anda sah. Sah ditunaikan, cuman tidak sempurna. Karena disebut menyempurnakan puasa Ramadan. Hati-hati, dan banyak hadis turunan tentang ini. Salatnya ditunaikan ba'da isya setelah ba'diyah isya-nya. Salat apa namanya? Bukan. Bukan. Salatnya bukan tarawih. Apalagi? Kalau tidak tahu katakan. Salat apa namanya? Baik. Cuma di tanah kusir ada salat namanya wallahu a'lam. Baik. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allahu akbar. Siapa yang bisa menunaikan qiyam Ramadan, qama ramadhana, qiyam Ramadan, imanan wahtisaban, lagi-lagi iman disebutkan, ditunaikan karena Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesungguhan sambil mengoreksi dirinya. Tayyib. Sudah? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka balasannya Allah akan mengampuni dosa-dosanya di malam itu. Allah akan mengampuni dosa-dosa yang pernah ia kerjakan pada saat itu. Masya Allah. Perhatikan ya. Ini qama Ramadan, ditunaikan di malam hari. Hadis serupa dengan ini adalah tentang puasanya di siang hari. Man shoma Ramadana. Dua-duanya sahih. Dengan redaksi yang serupa sempurna. Ini qama, yang ini shoma. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menunaikan puasa Ramadan? Kalau puasa siang atau malamnya? Siang. Subuh sampai maghrib, siang. Perhatikan, ini siang, ini malam. Dia tunaikan dengan kesungguhan karena Allah. Dia isi dengan banyak bermuhasabah, mendekat kepada Allah. Lihat, dia berpeluang mendapat ampunan dari Allah dari semua keburukan yang pernah ia kerjakan di masa lalu. Siang dan malam di bulan Ramadan muncul ampunan-ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ada ampunan Allah ditebarkan siang malam. Anda nggak diampuni sehari, wajar. 2 hari, wajar. 3 hari, wajar. Tapi kalau diberi kesempatan 30 hari, dosa Anda nggak diampuni juga, Anda yang tidak wajar. Paham ya? Karena itu bagaimana cara mendapatkannya? Allah turunkan amalan. Saya simpan dulu yang siang, saya masuk kepada yang sholat dulu. Ada sholat malam. Diistilahkan dengan qiyam Ramadan, qama Ramadan. Ini yang diisyaratkan di dalam Al-Quran, surah kedua Al-Baqarah ayat 187. Di pertengahan, lihat ayatnya di pertengahan. Thumma atimmus siyama ilal lail. Kalau mau baca dari awal, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Teruskan sampai ke bawah. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma atimmus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai di malamnya. Sempurnakan sampai ke malamnya. Sebagian ulama menafsirkan apa sempurnakan di malam itu dengan menunaikan ibadah malam yang menyempurnakan kualitas puasa Ramadan Anda. Dari mana taunya? Dari persandingan dua hadis ini. Lafadnya lafad semakna walaupun beda diksi sedikit, yang ini qama, yang ini shoma, tapi semua ukuran pahalanya sama. Ini untuk siang, ini untuk malam. Karena itu sangat rugi kalau ada orang meninggalkan yang ibadah malam ini sekalipun dia puasa di siang harinya. Jadi puasanya diterima sempurna, kesempurnaan siangnya, tapi tidak sempurna dengan ibadah malamnya. Apa amalannya? Qiyam Ramadan, qiyam. Nah, qiyam, fokus ya, saya akan berhenti di sini. Ini agak detail saya bahas, fokus baik-baik. Qiyam itu ibadah malam. Jenisnya dibagi 2 bagian. Bisa ditunaikan setelah tidur terlebih dahulu. Disebut dengan tahajud namanya. Tahajud. Setelah tidur. Ini nama umum ya. Baik di Ramadan atau di luar Ramadan. Ada qiyam yang ditunaikan pasca tidur. Tidur dulu, baru malam bangun. Ada yang ditunaikan sebelum tidur. Ba'da isya, setelah ba'da isya Anda salat. Qiyamul lail.
nama umum kalimatnya. Qiyamul lail, nama umum kalimatnya. Walaupun kadang ini dilekatkan pada tahajud, tapi tahajud memiliki nama khusus. Misal, ba'da isya, ini sebelum Ramadan, Anda kemudian salat ba'diyah, Anda menduga malam tidak bangun, karena saking lelahnya Anda boleh tunaikan salat. 2 rakaat, 4 rakaat, tutup dengan witir. Qiyamul lail, dengan witirnya. Tapi kalau Anda tidur terlebih dahulu, kemudian malamnya bangkit tunaikan salat, maka nama khususnya disebut dengan tahajud namanya. Tahajud itu artinya aktivitas yang dikerjakan setelah Anda tidur terlebih dahulu. Itu tahajud dalam bahasa Arab. Ada salatnya khusus disebut dengan tahajud. Quran surah ke-17 ayat 79, paling kiri sebelah atas. Wa minal laili fatahajjad. Dan dari sementara malam, sebagian enggak usah semuanya, sebagian lagi pakai istirahat, pakai tidur. Bangun malam fatahajjad, tunaikan tahajud. Jelas? Tayyib. Salat malam banyak dalilnya. Banyak. Quran surah ke-73 ayat 1 sampai dengan ayat 20-nya. Ya ayyuhal muzammil qumid laila inna qalila. Bangun malam walaupun sedikit, tunaikan. Baik. Fokus sekarang, lihat baik-baik. Kenapa Nabi menyebutkan kalimatnya dengan kalimat umum? Qiyam man qama Ramadan. Tidak spesifik mengatakan man qama misalnya laila Ramadan atau man tahajjada fi Ramadan. Kenapa tidak spesifik? Inilah hikmahnya, untuk memberikan fleksibilitas dan kemudahan bagi setiap umatnya untuk menunaikan ibadah malam dimaksud. Maaf, zaman Nabi ada yang mengambil opsi pertama. Kami ba'da isya tiduran dulu, kami ingin malam aja. Supaya suasananya lebih hening setelah tidur dulu. Malam bangun, tengah malam sholat. Ada yang ke masjid, ada yang di rumah, ada yang macam-macam. Dia sholat tunaikan. Bangun. Itu amalannya disebut dengan tahajud. Ada lagi yang ba'da isya, setelah tunaikan ba'diyahnya, langsung dia salat. Tunaikan. Itu yang disebut dengan qiyamul lail. Dua-duanya disebut dengan qiyam. Di saat Ramadan, ibadah ini sangat ditekankan, bahkan mengandung kesempurnaan pada ibadah puasanya. Jelas sampai sini? Pelan-pelan dulu, tahan. Saya belum masuk kepada teknis ya, sampai menemukan kalimat puncaknya tarawih. Fokus baik-baik. Setelah itu Anda paham menunaikannya, artinya bagi Anda yang kelapangan menunaikan ini, silahkan, gak ada masalah. Ba'da isya, setelah kemudian, mohon maaf, tunaikan salat sunnahnya. Setelah itu ada motivasi, yang kultum, gak ada masalah. Tapi ingat, yang sunnah itu salatnya, bukan kultumnya. Awas baik-baik, ingat baik-baik. Yang sunnah, salatnya, bukan kultumnya. Lebih baik ada salat. Ya, lebih baik Anda kehilangan kultum daripada kehilangan salat. Sehingga itu berikan batasan yang baik. Jangan sampai orang kultum kelamaan, sehingga membuat orang salat sudah tidak khusyuk. Jangan sampai orang kultum kelamaan sehingga kabur dari masjid. Begitu sudah lama 1 jam kultum. Kultum apa tuh? Kultum singkatannya kuliah. Kuliah 7 menit, paling lama kuliah 17 menit. Ini dia robah, kuliah terserah antum. Terserah antum 1 jam 2 jam. Habis waktunya, begitu mau sholat sudah kehilangan konsentrasi, kehusyuannya, ini masalah. Lebih baik kehilangan kultum daripada kehilangan sholat. Makanya saat di Mekah itu saking pentingnya yang ini, itu 10 malam terakhir itu bisa 2 kali tuh. Selesai yang fase pertama ba'da isya, istirahat, malamnya bangun lagi sholat. Saking ingin menambah banyak pahalanya. Jelas ya? Maka ini maksimalkan, silahkan. Tapi kan tidak semua bisa mencapai waktunya. Ada yang dari kantor pulang, tinggal di Bekasi, kerja di Jakarta. Ya begitu pulang macetnya luar biasa. Sampai ke rumah jam berapa? Begitu jam 10. Aduh, saya kehilangan nih sholat malam. Tidak, Anda tidak kehilangan. Anda bahkan bisa istirahat dulu, jam 1 Anda bangun. Tunaikan sholat. Begitu selesai mendekat ke sahur, enak gitu kan? Masya Allah. Habis sahur tidur lagi, bangun jam 7. Salah. Bismillah. Paham? Baik. Kalau sudah paham, sekarang mari kita lihat bagaimana Nabi menunaikannya. Hadis riwayat Muslim. Ini bagian terakhir ya. Hadis riwayat Muslim. Mohon bersabar. Nomor hadis 749. Sudah? 2. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nomor hadis 2008 sampai 2010. Sudah? 3. Hadis riwayat Abu Daud. Nomor hadis 1369. Anda bisa cocokkan silakan dengan kitabnya, ya. Kalau misalnya beda cetakan, nomornya berbeda, cari kalimatnya.
Ya, kalau kalimatnya sama berarti nggak ada persoalan. Karena beberapa bagian cetakan itu bisa berbeda. Tapi nanti ada dua jenis penomoran, ya. Makanya orang-orang yang sering mempersoalkan nomor, sebenarnya ke bawah kitabnya ya datang. Anda di kitab mana sih? Kemudian kita tunjukkan, sudah selesai. Yang penting kan ada hadisnya. Ya, ada nomor, ada hadis, bagus. Nomor nggak ada, hadis ada, bagus. Yang jadi masalah nomor ada, hadis nggak ada, itu yang jadi masalah. Ya, tayyib. Jangan memperdebatkan sesuatu yang tidak penting, capek. Apalagi mengatur yang sudah diatur. Alhamdulillah, matahari masih terbit dari timur. Ya memang timur, tenggelam di barat. Kembali ke sini. Sudah? Tayyib. Bagian pertama, hadis riwayat Muslim, nomor hadis 749. Kasihkan rawinya dari Ibnu Umar. Periwayatnya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Boleh kasih kurung? Kasih kurung, rawinya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Kurung tutup supaya tidak lepas. Muslim. Nomor hadis 749. Ibnu Umar. Salatul laili matna matna. Salat malam itu lihat, salatul laili, salat yang ditunaikan di malam hari matna matna. Boleh tunaikan minimal 2. Setelah itu tambah 2 lagi. Terus, fa idza khasya ahadakumul fajra. Kalau Anda khawatir tiba-tiba datang fajar, ya, maka falyutir rakatan wahidah, tutup dengan 1 rakaat. Terus tutup 1 rakaat. Ini rumus pertama. 2. Begitu khawatir datang fajar, tutup 1 rakaat. Masya Allah. Orang dari ba'da isya, sholat 2 sampai menjelang fajar. Berapa rakaat itu? Nggak ada batas ya? Maka dari Nabi, ukurannya tidak ada batas sepanjang apa. Minimal kalau khawatir fajar akan segera tiba, segera tutup dengan 1 rakaat. Paling minimal 2 rakaat. Jangan bayangkan yang seperti tadi saja, ba'da isya. Ada orang bangun, fajar jam 4:30, misalnya, bangun jam 4:15. Misal saja kan? Terjadi, atau bangun jam 4, dia harus bagi di bulan Ramadan antara salat dengan sahurnya. Dia belum salat malam misalnya, dia bisa ambil rumus cepatnya ini. Tunaikan 2 rakaat, tutup dengan 1 rakaat. Ya, paham ya? Tapi ini yang paling sangat rendah sekali. Kita ambil yang standar dari Nabinya. Berapa ya Rasulullah standar dari Anda? Rasulullah, engkau mengatakan tidak ada batas panjangnya, tapi kami ingin melihat amalan Anda. Berapa yang biasa Anda tunaikan? Supaya kami bisa maksimal mengambil batas standarnya. Karena kalau nggak ada standar, nanti orang itu sembarangan. Kata Nabi kan bebas. Saya hari ini 2 aja lah. Tambah witir 1. Besok baru 11. Besok 23 dan sebagainya. Dicatat di hadis riwayat Abu Daud nomor hadis 1369 tadi. Riwayatnya dari Ibnu Abbas. Ini dua-duanya Abdullah. Ini Abdullah bin Umar. Ini Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Nabi SAW kalau bangun di malam harinya, maka beliau bangun kemudian duduk terlebih dahulu. Fajalasa. Setelah itu beliau mengusap bekas ngantuknya. Setelah itu membaca 10 ayat atau 11 ayat terakhir di surah Ali Imran. Setelah itu membaca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma matana wa ilaihin nusyur. Setelah itu beliau pergi ke kamar Shanin Mu'allaqah, kamar mandi tempat tertutup untuk berwudu. Setelah itu beliau kembali untuk bersiap menunaikan salat, menghadap ke arah kiblat. Nah, aku berada di belakangnya. Lalu Nabi menarik kemudian aku supaya sejajar dengannya. Setelah sejajar itu Nabi kemudian salat. Kapan salatnya? Beliau memulai dengan 2 rakaat ringan dulu. Ringan, pembuka. 2 rakaat ringan, pembuka. Disebut dengan khafifatain, 2 rakaat yang ringan. Hadisnya sahih. Khafifatain ini, rakaat pertama dan keduanya dicukupkan membaca Al-Fatihah. Di begitu takbir, kemudian Al-Fatihah. Ruku sampai sujud sampai salamnya. 2 kali Al-Fatihah. Disebut ringan. Di pembuka salat. Supaya mengondisikan beradaptasi keadaan hati kita sudah mulai mau fokus pada salat. Begitu fokus, tunaikan intinya. Berapa inti salatnya? Maka kata beliau, ditunaikan Rasulullah SAW 2 rakaat. Tambah lagi 2 rakaat. Tambah lagi 2 rakaat. Tambah lagi 2 rakaat. Tambah lagi 2 rakaat. Tambah 1 rakaat. Hitung. 2 tambah 2, 4 tambah 2, 6 tambah 2, 8 tambah 2, 10. Tambah 1, 11 rakaat. 11. Ada yang menggabungkan 11 dengan 2. Warming up-nya tambah 2 jadi 13 rakaat. Tapi intinya poinnya ditemukan 11 rakaat. Dengan ini salat pembukanya. Baik. Ya Rasulullah, apakah 11 terus engkau kerjakan seperti ini? Atau ada formula yang lain? Hadis Al-Bukhari, nomor hadis 2008 sampai 2010. Rawinya Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Sudah? Baik, ketika beliau ditanya oleh 3 orang sahabat mulia. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Hudzaifah al-Yamani radhiyallahu ta'ala anhu. Radhiyallahu ta'ala anhum jami'an.
Sa'alu Sayyidata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Mereka bertanya pada Sayyidah Aisyah, semoga Allah meridai kepada beliau. Kaifa kanat salatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana sifat salat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawaban pertama, lihat sini. Fokus. Saya tidak mendapati beliau di Ramadan atau di luar Ramadan. Maka yazidu fi Ramadan atau fi ghairi. Saya tidak mendapati Rasulullah SAW di bulan Ramadan, baik di luar Ramadan ataupun di bulan Ramadan, yazidu ala, tidak lebih daripada 11 rakaatan, 11 rakaat. Kalau saya bersama Nabi, kata beliau, saya tidak dapati beliau lebih daripada 11 rakaat, baik di Ramadan ataupun di luar Ramadan. Rumusnya apa? 11 juga sama, 11. Rumusnya yusalli arba'an, beliau salat 4 rakaat. Thumma yusalli arba'an, kemudian 4 rakaat. Thumma yusalli thalathan, kemudian salat 3 rakaat. 4, 3. 4 tambah 4, 8. Tambah 3 berapa? 11. Masya Allah. 11 juga. Ini 11, yang ini 11. Paham? Jadi kalau Anda ingin tunaikan misalnya standar, silakan 11, tidak ada masalah. Mau pakai yang ini boleh, 2, 2, 2, 2, ujungnya 1. Atau witirnya mau gabung 3, 1 tambah 2, silahkan. Yang ini mau 4, 4, 3 juga boleh. Dan jangan diperselisihkan, silahkan. Kayaknya lebih bagus 4, 4, 3 Ustaz. Kemarin Liverpool lawan Manchester City, formasinya 4, 4, 3 menang, 3-0. Gitu ya. Misal saja. Itu tidak ada hubungan. Jadi silahkan mau yang mana saja silahkan. Mau ini tidak ada masalah. Tapi teman-teman ingat betul, ingat. Ini hadisnya dari siapa? Ini dari siapa? Ingat. Di rumah Aisyah sering ada yang salah mengatakan begini. Tuh hadisnya dari istri Nabi, Sayyidah Aisyah. Nabi aja 11, 4, 4, 3. Masa Anda mau lebih daripada itu? Anda harus ingat, istri Nabi bukan cuma Sayyidah Aisyah. Nabi tinggal di rumah Sayyidah Aisyah, maka yang dilakukan seperti ini. Tapi ketika Nabi tinggal di rumah Sayyidah Maimunah, disaksikan Ibnu Abbas, rakaatnya berbeda. Ada tambahan ini khafifatain, tunaikan 2-2, dan ketika Nabi salat dengan sahabat yang lain bisa berbeda. Di Anda kalau ingin memahami secara hukum, keluarkan dalil-dalilnya yang terkait dengan pembahasannya. Jangan cukupkan satu hadis dan simpulkan di situ. Walaupun Anda pada akhirnya boleh memilih, Anda mau memilih silahkan. Yang penting ada ketentuan dalam syariat. Tapi jangan jadikan pilihan Anda harus dipaksakan pada orang lain. Kaos Anda belum tentu sama ukuran dengan orang lain. Walaupun dua-duanya pakai kaos. Pakaian Anda silahkan, teman Anda yang lain silahkan. Salah sepanjang sama-sama berpakaian. Yang salah itu yang tidak berpakaian, itu masalahnya. Di sepanjang sama-sama sholat, ada tuntunan syariatnya, benar secara dalil silahkan. Walaupun pilihan bisa berbeda. 4, 4, 3 boleh. 2, 2, 2, 2 ujungnya 1 boleh. Yang salah? Belum tentu salah karena hukumnya sunnah. Sunnah. Allah tidak menyalahkan, Anda bukan Tuhan. Kenapa Anda menyalahkan? Cuma dia tidak mendapatkan kesempurnaan. Jadi jangan terlampau cepat lah ya. Menjawab sesuatu itu pikirkan dulu. Nungkan dulu. Saya kemarin baru dari Siwot tuh, ajak anak saya ke situ. Itu Masya Allah Pak, singa laut dan lumba-lumba. Diminta menjawab persoalan matematika. 5 kali 3 berapa? Singa laut. Ayo berapa? Jadi kalau bisa jawab pukul lonceng. Pukul sampai dengan berapa kali jawaban. Itu dia nggak langsung jawab Pak. Dia mikir dulu. Lama. Singa laut ditanya mikir dulu. Lama. 1 menit, 2 menit. Setelah dapat jawaban dia pukul. Teng 15. Wow, Masya Allah semua orang berkata. Dan kelihatan perkataan dari imannya di situ muncul. Ada yang Masya Allah, ada yang hore, ada yang teriak, ada yang tepuk tangan. Dan disitulah keimanan kita ditentukan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, saya lihat. Ya Allah, jadikan mereka ahli surga ya Allah. Jadikan saudara saya ya Allah. Berikan nilai keimanan dalam dirinya ya Allah. Dan kalimat-kalimat kebaikan di lisannya ya Allah. Enak tuh lihat. Singa laut. Ditanya, mikir dulu. Manusia ditanya, langsung jawab. Salah lagi. Luar biasa. Allahu Akbar. Singa laut. Balik ke sini. Baik. Nah, sekarang belum selesai. Awas, belum selesai. Tarawih kan belum ketemu. Bagaimana cara menunaikan yang 11 ini? Baik. Kata Sayyidah Aisyah, teruskan hadisnya. Tapi, la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan ditanyakan bagaimana panjang dan bagusnya bacaan beliau. Yusalli arba'an. Thumma, pakai thumma. Nah, ketika beliau tunaikan 4 rakaat Sayyidah Aisyah, yusalli thumma. Thumma itu ada jeda. Jeda. Fokus ya. Ada fa, ada waw, ada thumma, itu beda. Lihat sini. Dhahaba Ali ila Jami' An-Nur fa Ahmad. Ali pergi ke Masjid An-Nur lalu Ahmad. Kalau pakai fa berarti enggak ada jeda. Begitu Ali berangkat, Ahmad ikut.
Kalau pakai waw, wa Ahmad, itu ada jeda walaupun sedikit. Ali berangkat, Ahmad ikut, misal. Tapi kalau sudah pakai thumma, dhahaba Muhammad la jami'an nur, thumma Ali. Muhammad misalnya pergi ke Masjid An-Nur, kemudian Ali pakai thumma, itu ada jedanya. Beberapa waktu, baru kemudian Ali datang. Hadis ini, perpindahan rakaat satu dari yang lainnya, satu solat ke yang lainnya, itu menggunakan thumma. Tidak menggunakan fa, tidak menggunakan waw di sini. Pakai thumma. Artinya, ada jeda di antara salam ke salam yang lainnya. Jika kata Sayyidah Aisyah pertama, solatnya itu tenang, ada jedanya. Begitu selesai solat, tenang, beliau duduk dulu. Di dalam hadis lain yang muncul, duduk dan berzikir. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa. Masya Allah. Minta sama, ya Allah, Kau itu maha pemaaf, ya Allah, maha pengampun. Hamba memohon ampunanmu. Kalau Engkau janjikan ampunan di malam ini, Engkau punya sifat pengampun, hamba mohon ampunan, belum diampuni juga tunjukkan pada hamba, ya Allah, dengan cara apa lagi hamba mesti minta ampun, ya Rabb. Sanda ingat dosa. Dosa kepada Allah, dosa kepada orang tua, dosa kepada tetangga, dosa dengan anak-anak, dosa dengan pasangan hidup. Minta, gitu caranya, bukan cuma di lisan. Anda minta maaf pada sesuatu yang tidak harus dimaafkan, bagaimana bisa minta? Tapi kalau Anda minta maaf dan merasa salah dari apa yang harus dimaafkan, ada rasa dalam jiwa kita. Minta ampun dari apa yang tidak merasa diampuni. Bagaimana bisa khusyuk dalam minta ampunan? Makanya minta ampun dengan mengingat dosa. Dosanya apa? Begitu minta, ada getaran dalam jiwa kita. Makanya enak bacanya, enak. Nah, dalam enak itu Anda jeda. Jeda itu ada dampak kepada roh. Dalam bahasa Arab, jeda yang berdampak kepada roh ada ketenangan disebut dengan raha. Rahatun. Kalau jedanya panjang disebut dengan istiraha. Istirahatun. Dua kata ini berasal dari kata raha. Turunan kata raha disebut dengan roh. Roh, bawaan jiwa kita. Istirahat cenderung memberikan ketenangan pada jiwa. Bukankah saat Anda istirahat di pekerjaan ada ketenangan pada jiwa Anda? Tenang, nyaman. Nah, ini fokus baik-baik. Lihat baik-baik. Kalau makna rahat ini dibawa kepada ibadah, jeda yang menghasilkan ketenangan dalam ibadah, maka kalimatnya dirubah jadi tarwihatun. Tarwihah. Tarwihatun. Sekali sholat, bacaannya tenang, ada ketenangan pada jiwa. Saking enaknya, enak ke jiwa kita itu tenang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Enak, ada ketenangan pada jiwa kita. Wadduha wan-laili idza saja. Tenang ke jiwa. Bacaannya enak, gerakannya tenang. Setelah selesai salat, salam. Assalamualaikum warahmatullah. Zikir tenang, ada dampak kepada roh disebut dengan tarwihah. Kalau salat lagi sampai 11 tadi jamakkan. Jamaknya disebut dengan tarawih. Jamak dari tarwihah adalah tarawih. Jadi nama salatnya qiyam, sifat salatnya disebut dengan tarwihah. Jamaknya tarawih. Dipopulerkanlah istilah tarawih bukan dengan nama salatnya, karena nama salatnya sudah pasti diketahui, malam gak mungkin siang. Cuman kenapa nama sifat yang diperkenalkan? Karena umumnya orang hanya mengejar salatnya, tidak peduli dengan sifatnya. Kalau Anda ingin seperti Nabi, ulama mengatakan tarawih, ayo tarawih. Salatnya yang tenang, bacaannya tenang, rakaatnya tenang, setelah itu tenang, sehingga ada dampak perubahan pada jiwa Anda. Beda setelah tarawih dengan sebelum tarawih lain. Sebelum tarawih ada kegelisahan, setelah tarawih ada ketenangan. Jikalau Anda pulang dari tarawih capek, nggak ada tenang, ada yang salah dengan sholat Anda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi 11 rakaat tuh hampir mau subuh. Masa 23 rakaat 7 menit? Tapi kan udah lancar Ustaz. Lancar bacaannya, tapi ini dijaga. Nih. Paham ya? Terakhir di bab yang terakhir. Fokus. Apa yang dibaca Nabi dalam tenangnya sholat itu? Dan bagaimana mempertahankan bacaan-bacaan itu di masa-masa kemudian? Kata Sayyidah Aisyah, sebetulnya nggak usah ditanya, la tas'al. Tapi penasaran, begitu diikuti, Allahu Akbar. Kata 3 orang sahabat ini. Pertama yang komen, Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu. Tidak ada yang indah seindah solat di belakang Nabi. Masya Allah. Solatnya begitu berdampak kepada jiwa dan sanubari. Tenang. Ketika baca ayat-ayat tentang surga, seakan-akan kita ingin masuk surga dan Nabi berdoa di situ.
Ketika ayat baca tentang azab, takut kita sehingga merinding mendengarnya. Dan tak terasa, satu rakaatnya 100 ayat Al-Baqarah. Panjang. Diperbanyak. Kenapa diperbanyak? Salah satu rahasianya, karena Ramadan itu kan pahala lebih banyak daripada sebelumnya. Dan yang paling banyak menghasilkan pahala itu bacaan Quran, Bu. Pak, demi Allah saya katakan ya, kalau Anda ingin paket hemat tuh yang modalnya sedikit, tapi pahalanya banyak sekali, itu Anda kerjakan, rutin interaksi dengan Quran. Quran perdalam. Kenapa? Kalau amalan lain dikerjakan, paling minimal 10 kebaikan. Al-Quran tidak, setiap hurufnya dihitung 10. Setiap huruf. Di bulan Ramadan, hitungannya beda lagi. Paling minimal 10 kali lipat hari biasa. Paling minimal. At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu 10 hasanat. Siapa yang baca satu huruf dari kitabullah, dia dapat setiap hurufnya 10 kebaikan. Setiap huruf. Alif, Lam, Mim. Berapa huruf? Masya Allah, kali 10, 30. Di luar Ramadan. Ramadan dibacakan paling minimal kalikan lagi 10 kali lipat hari biasa. Setiap hurufnya 100. Maka dari itu Nabi ketika masuk Ramadan, siangnya baca Al-Quran, malamnya maksimalkan Al-Quran. Bahkan setiap Ramadan, khatam Quran. Di penghujung hidupnya 2 kali khatam Al-Quran. Makanya yang dikejar di malam harinya memperbanyak ayat. Supaya apa? Supaya lebih banyak limpahan pahalanya. Makanya rumusnya ketika tarawih itu, kenapa tarawih yang diperpanjang? Kenapa sholat yang diutamakan? Karena kita ngejar banyak pahalanya. Semakin diperbanyak ayatnya, semakin banyak pahala yang didapatkan. Silakan. Makanya jangan biarkan ketika Ramadan, Anda ngambil rumus yang salah. Mumpung dilipat gandakan nih, sedikit juga kan banyak. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Yasin. Allahu Akbar. Kok pendek, Pak? 40 lumayan. Itu kan hari biasa 20, sekarang kan 200. Tapi kita salah. Maka satu rakaat 100 ayat Al-Baqarah. Masya Allah. 100 ayat. Panjang. Kata Ibnu Mas'ud, saya lebih indah lagi. Enak, sholatnya nyaman, meresap kepada jiwa. Masya Allah. Sampai tidak sadar. Saya kira 100 ayat juga, ternyata lebih daripada Al-Baqarah. Masuk ke Ali Imran. Ali Imran udah 200 ayat. Al-Baqarah udah 86 ayat. Ternyata masuk ke An-Nisa 176 ayat. Baru ruku di An-Nisa. 5 juz 4 halaman. Rakaat pertama. Saking nikmatnya sholat. Besoknya nggak ikutan lagi. Luar biasa. 5 juz. Bisa. Bukan karena capek, bukan. Saya sering katakan, bukan karena capek. Tapi sering kali menduga, ini di tempat mana akan ruku. Karena saya ingin mengikuti sholat seperti ini. Begitu jadi sahabat tuh begini, apa yang dilihat yang dipraktekkan. Begitu Nabi baca, ruku di sini, dia akan baca dan ruku di situ. Begitu baca lagi ruku di sini, beliau akan baca dan ruku di situ. Itu yang diikuti. Jadi sering kali menebak. Karena itu saya daripada sering menebak, saya khawatir tidak khusyuk. Saya berpisah besoknya, tapi saya paham ini yang harus dibaca. Itu yang indah. Nah, teman-teman sekalian, maka ini dibiasakan oleh para sahabat. Baca bacaan panjang. Di rumusnya saat tarawih, seharusnya diperbanyak variasi ayatnya. Ya, sebelum Ramadan, An-Nas. Masuk Ramadan, An-Nas. Kapan lagi mau berkembang? Jelas ya? Sampai dikenal ya. Kenapa di situ? Masjid An-Nas. Masya Allah. Kan namanya An-Nur. Dibilangnya An-Nas. Katanya. Ada aja. Nah, pindah. Cari imam yang bagus. Makanya saat Ramadan, hire imam yang bagus. Sunnah. Supaya bacaannya meresap pada jiwa. Dia orang tertarik jadi ke masjid. Senang dengar bacaan. Cari imam yang baik. Ayatnya variasikan. Nah, ini poinnya. Siap mengikuti Nabi? Siap mengikuti sunnah? Masya Allah, malam pertama 1 rakaat 5 juz. Tapi ternyata ketika Islam meluas, tidak semua orang bisa berdiri 1 rakaatnya 5 juz. Pernah ada yang berdiri, dicoba, ternyata ketika nengok jemaah mulai berkurang. Kurang. Betul Bu, ada kemajuan terjadi. Safnya maju. Nah, sehingga, betul. Setelah itu, tidak banyak orang yang berminat, mundur. Akhirnya di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau pikirkan itu jenius, luar biasa, jenius. Sampai Taha Hussein itu orang liberal, tapi mengakui kecerdasan Umar, kejeniusan Umar. Dia bikin kitab namanya Abqariyatu Umar. Abqariyatu Umar, kejeniusan Umar bin Khattab. Apa salah satunya? Umar berpikir, gimana caranya orang berdirinya nggak terlampau lama, tapi rakaat itu bisa mengcover bacaan-bacaan Nabi. Karena yang disunnahkan sebetulnya bukan jumlah rakaatnya. Yang disunnahkan itu ini, bacaan yang dibacakan dalam sholat dan ketenangan dalam sholatnya.
Maka Umar melihat, orang nggak tahan berdiri lama karena setiap rakaat bacaan panjang. Saya mengambil rumus yang dari pertama dari Nabi. Bukankah rumus yang mengatakan paling minimal tunaikan 2. Setelah itu tunaikan 2. Setelah itu tunaikan, tutup dengan 1. Masya Allah. Umar melihat 100 ayat mungkin terlampau berdiri lama. Bagi 2 supaya nggak terlampau lama. Setiap satunya bagi 2. 1 bagi 2 berapa? Setengah. Yang 100 bagi 2 berapa? 50. Masya Allah. Tinggal kalikan. Yang 11 ini dibagi kepada 2 bagian. Bagi 2 dalam konteks ini kalikan kepada 2. Kali 2. Karena setiap satu ininya dipecah jadi 2 bagian. Setiap 100 ayat di satu rakaat pecah jadi 2. Bagi 2 ayatnya kali 2 jumlah rakaatnya. Begitu dikalikan 11 kali 2 berapa? 22. Tutup dengan witir satu rakaat. 23. Jadi yang tadinya terasa panjang, jadikan lebih ringan lagi. Lebih ringan lagi. Berdirinya tidak terlampau lama, tapi cukup mengcover ayat-ayat yang dibacakan Nabi. Ayatnya semua sama dan tidak keluar dari ketentuan Nabi. Karena Nabi pun mengarahkan demikian. Ada yang tidak kuat lagi, bagi lagi. Sampai di Madinah ada yang 36, ada yang 39, ada yang mendekati 40. Apa sasarannya? Saya tidak ingin meninggalkan banyak bacaan seperti Nabi pernah mengajarkannya. Ini rumus dipakai oleh para ulama dan sampai sekarang maksimal dipraktekkan. Itu luar biasa. Jadi teman-teman sekalian, jangan katakan lagi kalimat-kalimat, ikut Nabi apa ikut Umar? Ayo. Siapa yang lebih dekat kepada Nabi? Anda atau Umar? Umar hidup dengan Nabi, dipuji oleh Nabi. Setan aja takut sama Umar. Kata Nabi, setan takut sama Umar. Itu luar biasa. Setan takut sama Umar. Kalau Anda ingin lihat orang-orang yang kalimatnya harus yang bagus dah. Di Madinah itu ada pintu Umar namanya. Ada pintu Umar. Ya, jadi kalau orang nggak mau masuk lewat pintu Umar, nah itu sama dengan ada. Tapi setan takut, ini luar biasa. Hidup dengan Umar, dibela oleh Nabi, disebut di surga bersama Nabi, dan wafatnya sedamping dengan Nabi. Ini Nabi, Abu Bakar, Umar hidup bersama Nabi, wafat di samping Nabi, di surga bersama Nabi. Anda hidup dengan Nabi juga tidak. Dikubur jauh dari Nabi. Di akhirat belum tentu ketemu Nabi. Tiba-tiba mengatakan ikut Nabi apa ikut Umar? Mustahil ada keterangan Umar itu bertentangan dengan prinsip-prinsip dari Nabi SAW. Itu mustahil. Mustahil. Jadi karena itu jangan pernah mempertentangkan sahabat yang dimuliakan oleh Nabi dengan Nabinya sendiri SAW. Karena Nabi pun mengatakan ikuti Al-Quran, ikuti sunnah dan para khalifah yang diberikan petunjuk. Dan ulama semua sepakat Umar disebut dengan khalifah yang diberikan petunjuk. Karena itu, kalau Anda ingin 11, boleh. Jaga sifatnya. 11. Jangan sampai 11 yang dibaca Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Hamim, Salam, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu nggak ada sifatnya. Konsisten. 11, jaga rakaatnya. 23, jaga kehusuannya. 11 boleh, 23 boleh. Yang salah? Belum tentu. Karena itu kan salah sunnah. Tuh. Singa laut ditanya, berpikir dulu, jawaban benar. Anda 2 kali ditanya, tidak pikir. Tapi, jelas ya? Jadi silakan, di Mekah pilih 23. Jadi jangan sembarangan. Apa mau Anda katakan semua penduduk Mekah itu tidak mengikuti Nabi? Itu ahli Mekah ikut Umar. Masya Allah, tidak. Di Mekah sekarang Anda silakan umrah. Di bulan Ramadan, 23. Di Madinah bahkan lebih daripada itu. Dan jangan pisah-pisahkan. Oh ini begini. Tidak. 11 rakaat Muhammadiyah nih. 23 NU. Nggak ada hubungan. Iya, 23 Aswaja. Selain itu Wahabi, nggak ada hubungan. Orang Mekah 23, apa orang Mekah NU juga? Wahabi juga kan tidak. Jadi jangan menisbatkan sesuatu pada tempat yang tidak tepat. Ini saatnya kita belajar dengan baik. Luaskan wawasan. Setelah itu pilih sesuai dengan ketentuan yang Anda nyaman menunaikannya. Jangan sematkan istilah-istilah yang dengan itu muncullah kemudian yang dilarang di Quran. Berpecah belah itu dilarang. Wala tafarraqu, jangan saling berpecah. Nah ini aneh. Saya ngajak Anda untuk bersatu, Anda tiba-tiba mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak pantas. Anda melanggar Quran di situ. Yang paling aneh Anda mengatakan ikut Quran, ikut sunnah, tapi perilaku Anda jauh dari Quran dan sunnah. Kita objektif teman-teman, silahkan belajar dengan baik. Buka wawasan kita. Sepanjang bersumber dari Al-Quran, sunnah dijelaskan oleh para ulama, setelah itu silahkan pilih pilihan yang memudahkan Anda, dakwahi orang lain dengan lembut, dan biarkan orang memilih sesuai dengan pilihannya sepanjang dalam ketentuan syariat dengan baik. Rajut silaturahim, kemudian dengan itu tumbuhkan nilai kebaikan, maka hidup kita akan aman. Tenang, dan insya Allah berpeluang mendapati surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya simpulkan, dari sini salat yang disebut dengan salat tarawih, menunjukkan sifat ketenangannya. Rakaatnya silahkan ditunaikan bisa 11, bisa 23 atau yang lainnya sepanjang menjaga kehusyuan dan sifat-sifatnya. Dengan itu dalilnya pula disampaikan.
Dan dengan itu kita berharap Ramadan tahun ini kita bisa lebih baik dibandingkan Ramadan tahun yang sebelumnya. Ini belum 5% dari pembahasan fikih Ramadan. Belum 5%, karena baru sholat. Belum Al-Quran. Itu bulan Quran. Tahukah Anda berapa kali Nabi sehari mengaji di bulan Ramadan? Apa bacaan yang dibaca Nabi? Seperti apa Nabi membacanya? Doa apa yang dibaca oleh Nabi setelah beliau selesai membaca Al-Quran? Kemudian tahukah Anda berapa Nabi infak dalam sehari di bulan Ramadan? Apa yang diinfakkan oleh beliau? Apa yang dianjurkan kepada kita? Kalau kita nggak punya uang, apa yang diberikan? Kalau nggak ada makanan, apa yang dikeluarkan? Tahukah Anda bagaimana keseharian Nabi bersikap pada orang di bulan Ramadan, bahkan sampai dengan non-Muslim? Tahukah Anda bagaimana kemuliaan Ramadan bisa menebarkan nilai kemuliaan pada orang-orang bahkan non-Muslim? Tahukah Anda bahkan saat Ramadan memberikan nilai keimanan di awal merata untuk seluruhnya, tapi sayang ada segelintir orang yang meninggalkannya saat pertengahan bahkan akhirnya? Dan bagaimana cara mempertahankannya? Insya Allah bahasan-bahasan ini akan kami tampilkan insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala di kajian-kajian yang lain, dan insya Allah akan tersambung ke akhir TV untuk dibahas sebelum masuk bulan Ramadan. Untuk di bulan Ramadan insya Allah nanti kami menjelang maghrib akan tayangan khusus tayang di Trans TV itu untuk khusus kultum menjelang buka puasa. Dan di situ akan kami tampilkan bahasan khusus selama 30 hari terkait dengan bahasan-bahasan Ramadan. Nanti kalau Bapak Ibu ingin mendapati langsung, nanti pada maghrib itu ada kultum terkait dengan pembahasan Ramadan selama 30 hari khusus untuk bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, singa laut, ya. Kita bandingkan, tahan sebentar. Tapi yang kedua, saya sangat senang jika kita itu bisa berbagi dengan yang lain dalam pembagian-pembagian yang baik. Insya Allah nanti ada buku yang saya coba bagikan di malam Jumat nanti. Insya Allah kami bagikan gratis, saya nanti kopikan. Dan buku itu sangat bagus. Bukunya menghimpun hadis-hadis Nabi khusus untuk persiapan Ramadan. Dituliskan oleh Imam Al-Bukhari. Saya akan hadir. Tafsir dari ayat Quran, diberi penjelasan oleh beliau terkait dengan persiapan Ramadan saja. Ya, dan insya Allah masih asli, masih berbahasa Arab, ya, dan masih bisa dipelajari dengan baik. Ya betul. Ya, yang ketiga, fokus baik-baik. Yang ketiga, insya Allah di bulan ini kita punya momen spesial. Anda boleh catat waktunya, tanggal 18 sampai dengan 22 April. Kami akan ada stand khusus di acara IBF, Islamic Book Fair. Ini luasnya se-Asia Tenggara, bertempat di JCC, di Senayan. Itu dari tanggal 18 sampai 22 April, stand kami nomor 166. 166. Di situ nanti ada beberapa buku yang kami launchingkan, termasuk juga nanti kami akan bagikan, ada Mushaf At-Taisir cetakan terbaru. Ini sudah dilengkapi yang kemarin, itu ada 7.000 yang kami cetakan untuk dibagikan gratis. Karena kalau terakhir sebelum saya sampaikan, barangkali saya coba bahas 1-2 ini saja dulu, 2 saja persoalan. Setelah itu saya tutup dengan pengumuman yang terakhir, dan kita bisa cukupkan, dan kita bisa berjumpa kembali dalam tayangan-tayangan atau waktu ta'lim yang nanti kami publikasikan. Saya bahas sebentar ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tolong taruh di atas meja Ustaz. Panitia ya akhi, jazakallah. Ayo taruh. Ya. Untuk Jumatan, adakah rawatib atau qabliyah zuhur? Saat khatib bicara, makmum telat. Boleh salat tahiyatul masjid? Taib. Dalam konteks ini, Jumat, teman-teman sekalian, ada 2 penilaian di kalangan para ulama. Dan ini sudah tuntas sebetulnya. Pembahasan ini sudah tuntas. Yang pertama, ada dipahami bahwa Jumat itu pengganti zuhur. Diselesai. Jadi ketika menunaikan Jumat, tidak ada zuhur. Paham ya? Nah, ketika pengganti daripada zuhur, maka hukum-hukum turunan zuhur, itu kemudian dibedakan dengan hukum-hukum Jumat. Misal, zuhur 4 rakaat, Jumat berapa rakaat? 2 rakaat. Zuhur tidak ada kultum, tidak ada khutbah, maka Jumat ada khutbahnya.
Zuhur punya qobliyah di sini. Maka Jumat diikat dengan keadaan khutbahnya. Begitu khatib naik ke atas mimbar. Kalau khatib sudah ada naik ke atas mimbar, maka semua jamaah diam. Maka bagian pertama ini, para ulama kemudian mengikat hukum, bagian pertama tidak dianjurkan atau tidak kemudian disebutkan jenis salat sunnah setelah azan berkumandang pada Jumat saat khatib naik ke atas mimbar dengan mengucapkan salam. Jelas sampai sini? Jadi kalau Anda sudah masuk di situ, kemudian Anda duduk, ya, misal dalam konteks setelah Anda tahiyatul masjid, kemudian Anda duduk, setelah itu khatib naik ke atas mimbar, rahmukallah, mengucapkan assalamualaikum, kemudian azan dikumandangkan. Azan ini pembuka Jumat, bukan pembuka salat qabliyah, karena telah diikat dengan ketentuan khutbah. Di Anda dengarkan, begitu khatib kemudian naik khutbah, maka Anda tidak salat kembali. Tugas Anda mendengarkan. Ansitu wasma'u. Ansitnya diam, tidak bergerak. Wasma'u fokus untuk mendengarkan. Jadi tidak ada gerakan-gerakan lain, termasuk gambaran-gambaran salat dan semacamnya. Karena itulah kemudian, sifat sunnah qobliyahnya, kemudian ini yang paling menarik, spesial untuk Jumat, dihadirkan dengan nama yang sangat indah, namanya salatul intidhar. Salat intidhar ini salat menunggu waktu pada masuk Jumatnya, menunggu khatib naik ke atas mimbar, dan dilakukan tanpa batas. Kalau qabliyah zuhur 4 rakaat ini nggak ada batas. 2, tambah 2, tambah 2, tambah 2, sampai khatib naik ke atas mimbar. Di pendapat yang pertama mengatakan qabliyahnya dialihkan kepada intidhar, salat menunggu khatib naik ke atas mimbar. Batasannya tidak ada batas, silahkan, tidak ada masalah. 2, 2, 2, 2, 2, 2, mau sampai 10, 12, dan seterusnya. Ketika imam naik, khatib naik ke atas mimbar, Anda berhenti salat, dengarkan. Adzan selesai, khatib langsung berkhutbah. Paham? Dan tidak ada salat di situ. Yang kedua kemudian menyampaikan, ya Jumat itu kan pengganti zuhur. Maka hukum zuhur yang fardunya berganti ke Jumat. Tapi karena waktunya bersamaan, hukum qobliyahnya tetap ada. Ada pendapat yang kedua. Tapi walaupun saya tidak mengingkari teman-teman yang ini, tapi saya cenderung kurang sepakat dengan yang kedua ini. Cenderung kurang sepakat. Ya? Di mana letak kurang sepakatnya? Karena memang kalau sudah khatib naik ke atas mimbar, dalil-dalil yang menguatkan itu diam. Diam, menyimak. Kecuali kasus yang pernah muncul. Pada seorang bernama Sulaik, ya, Al-Ghatafani. Sulaik datang saat Nabi sedang berkhutbah. Saat sedang berkhutbah dia datang. Kemudian langsung duduk. Nabi mengeluarkan kalimat, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Kalau seorang kan kamu salat 2 rakaat baru kemudian duduk. Posisinya datang dalam Nabi sedang berkhutbah. Maka secara tekstual, sebagian ulama mengatakan boleh ketika seorang datang, dia sedang khutbah, dia salat 2 rakaat, dan ini yang digunakan oleh sebagian teman-teman para ulama menyampaikan boleh 2 rakaat untuk mengambil sifat zuhurnya, mengambil qobliyahnya saat khatib sedang berkhutbah dengan mengambil keutamaan hadis yang tadi disampaikan. Tapi ulama Malikiyah kemudian merinci. Kata ulama Malikiyah, hadis itu ketika disampaikan oleh Nabi bukan ingin menunjukkan keutamaan tahiyatul masjid, tapi ingin menunjukkan keutamaan yang kedua. Apa itu? Ingin menunjuk ada orang baru datang ke sini, belum tahu hukum masjid. Tetap yang diutamakan itu duduk sebetulnya. Tapi karena ini orang baru, dia belum tahu hukum. Dan masyarakat diminta untuk mengenalinya. Karena orang Madinah tahu ketika masuk masjid, sholat. Masuk masjid, sholat, baru duduk. Orang ini orang asing. Nabi ingin menunjukkan pada khalayak, ini ada orang asing, tamu kita. Tolong nanti lihat siapa dia, kebutuhannya apa, bantu dia. Makanya tidak pernah orang ada datang ke masjid Nabi kecuali selesai urusannya. Dikenali siapa dia, datang dari mana, dibantu. Tidak punya makanan, pulang dapat makanan. Maaf, kehausan, pulang dapat minuman, dan sebagainya. Di hadis yang pertama tadi, tentang datang saat Jumat, dinilai oleh ulama Malikiyah, ini bukan hadis menunjuk tahiyatul masjid, karena tahiyatul masjid punya hadis turunan yang lainnya. Ini hadis ingin menunjukkan pada kita untuk saling berbagi dan mengenali siapapun yang hadir di sekitaran kita. Itu poinnya. Dari dua ini, mana yang kemudian Anda ingin pilih, silahkan. Kalau ingin ikut yang pertama, berarti Anda duduk. Saat khatib kemudian berkhutbah, Anda duduk, simak dan dengarkan dengan baik. Dan ini yang saya pilih. Tapi kalau Anda misalnya ingat pilihan yang kedua, maka saya pun tidak bisa memaksakan. Karena Anda punya landasan dalil yang disampaikan oleh pendekatan para ulama yang lainnya. Jelas sampai sini? Kalau Anda tanya pilihan saya, maka pilihan saya duduk, saya tidak tunaikan salat 2 rakaat. Tapi saya duduk, saya dengarkan khutbah, karena dalil-dalil lebih kuat menunjuk ke arah itu. Paham? Tayyib. Yang ketiga, ini yang jarang banyak diketahui. Azan 2 kali. Pada zamannya khususnya Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, di saat itu terjadi perluasan, orang banyak masuk Islam. Kemudian setelah orang banyak masuk Islam, teman-teman sekalian, fokus baik-baik. Menyebar, belum ada speaker seperti sekarang. Begitu azan tidak terjangkau pada yang lain suaranya. Tahu-tahu ada yang datang, ternyata sudah terlambat, padahal ingin cepat-cepat. Makanya Umar mengatakan, ini bagus sekali. Azan 2 kali. Azan pertama mengingatkan orang-orang, azan kedua menunjukkan waktu sholat telah tiba. Tapi banyak yang kadang-kadang, ini yang paling unik ya,
Banyak yang tidak memahami secara detil bahwa adzan 2 kali ini, adzan pertamanya tidak tepat dilakukan pada saat waktu sholat tiba. Misal, sekarang zuhur jam berapa? Baik. Kita ambil pertengahan 11.57 misal. Baik ya, misal 11.57. Misal itu bagus sekali ya. Setiap kajian saya harapkan matikan aja waktu salatnya ya. Supaya bisa kelihatan. Ya jangan kalah sama singa laut. Sini 11.57. Fokus. Adzannya 11.57. Zuhur masuk 11.57. Maka adzan yang pertama itu enggak pas 11.57. Adzannya 15 menit sebelumnya. 15 menit. Jadi kalau kita ambil misalnya kurangi 15 berapa? 11.42. Dia adzan. Adzan yang pertama ini bukan adzan tiba waktu sholat. Tapi adzan memberitahu bahwa waktu Jumat akan segera tiba. Cepat siap-siap. Cepat siap-siap. Sama persis dengan kejadian waktu subuh. Subuh belum kedengaran, ingin memberitahu kepada mereka siap-siap. Adzannya bukan saat waktu subuh tiba. Makanya saat Anda ke Madinah sekarang, subuh kan 2 kali kan? Awas, jangan terlampau soleh. Pada saat adzan yang pertama, jangan dulu salat subuh. Karena itu belum masuk waktu subuh. Ini sering kejadian. Begitu adzan, aduh saya terlambat, sholat dia di situ. Tiba-tiba adzan lagi. Loh kok adzan lagi? Karena yang pertama ternyata itu adzan mengingatkan Anda untuk siap-siap sholat subuh. Pada waktu yang keduanya itulah adzan subuh. Sama, Jumat juga demikian. Begitu adzan yang pertama, silahkan cek. Anda ke Mekah misalnya. Itu belum tiba waktu Jumatnya, waktu zuhurnya, sudah adzan dia. Karena siap-siap mengingatkan yang tawaf siap-siap. Yang sa'i siap-siap. Khutbah akan segera dimulai. Masuk 11.57, naik khatib ke atas mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas. Kalau ada orang sholat antara jeda ini ke sini, itu sebetulnya bukan sholat qobliyah. Karena adzan untuk sholat belum dimulai. Sholat yang ditunaikan tetap sholat intidhar, menunggu khatib naik ke atas mimbarnya. Itu poinnya. Ya, paham ya? Di dulu adzan 2 kali itu karena belum ada speaker. Ingatkan. Ya, al-hukmu yaduru ma'illatihi. Hukum itu berdasar kepada illatnya, sebabnya. Kalau sebabnya hilang, itu boleh hilang perangkatnya. Misal, dulu adzan 2 kali nggak ada speaker, sekarang ada speaker. Begitu kedengaran misalnya, itu boleh. Anda sekali adzan pun cukup. Begitu masuk kepada waktu salat, Allahu Akbar cukup. Kalau ingin jadikan 2 kali sebagai peringatan, ya tidak ada masalah. Silakan saja sepanjang bermanfaat bagi masyarakatnya. Paham ya? Taib. Jadi kalau Anda tanya saya, dua-duanya ada landasan, tapi mana yang paling kuat? Kalau saya cenderung pribadi memilih untuk fokus mendengarkan khatib, tidak menunaikan qabliyah, dan qabliyahnya diawalkan kepada intidhar. Persoalannya kenapa seringkali ada yang terlambat datang sehingga intidhar tidak kebagian. Dan alasan yang kedua, semakin banyak orang datang terlambat, semakin mengganggu khatib untuk menunaikan khutbahnya. Begitu mau ditutup, datang lagi. Begitu mau ditutup, datang lagi. Masya Allah. Akhirnya karena sering mengakomodir orang datang, disitulah kemudian tidak sempurna keadaan khutbahnya. Allah Ta'ala a'lam bis-shawab. Bagaimana caranya mengerjakan salat qabliyah zuhur 4 rakaat? Sedangkan di masjid-masjid dan mushola hanya terbiasa qabliyah zuhur 2 rakaat langsung iqamah. Tadi saya sampaikan kepada Anda, tunaikan 2-2 kalau waktu memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, Anda cukupkan dengan 2. Anda di kantor, cuman diberi waktu 3 menit. Begitu salam 2 rakaat, sudah habis waktunya mau iqamah, tidak ada masalah. Di tempat lain tunaikan 4 rakaat kalau cukup. Ketika Anda terbiasa 4, kemudian waktu menunjukkan Anda mesti 2, maka berlaku hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza maridal 'abdu aw safar, kutiba lahu mithla ma kana 'alaihi muqiman sahihan." Jika seorang hamba sedang uzur atau dia safar, tidak bisa menunaikan kebiasaannya yang rutin karena menyesuaikan kondisinya, maka tetap dicatatkan pahala sempurna baginya. Anda itu biasa zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, biasa sholat sunnah. Sekarang mau safar ke Bandung, istirahat di kilometer 57. Anda lihat macet luar biasa. Anda masuk waktu zuhur, Anda tunaikan jamaah dengan qashar. Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Setelah tuntas dikerjakan, Masya Allah, masih waktu panjang, masih santai. Ada kesempatan sholat sunnah. Masih sholat sunnah? Tidak usah, jangan terlampau soleh. Jangan, nggak usah. Ya, yang fardu aja dikurangi, kenapa tambah dengan sunnah? Qashar itu mengurangi yang fardu, ngapain Anda tambah dengan yang sunnah? Tapi kalau Anda mau tambah dengan yang sunnah, berarti sholatnya sempurna. Saat Anda mengqashar itu, kerjakan 2, pahalanya tetap dihitung dengan 4. Saat Anda terbiasa sholat sunnah, dan tiba-tiba Anda safar, tidak menunaikan sholat sunnah, pahala sholat sunnah Anda tetap dituliskan karena kebiasaan Anda. Maka dari itu, orang yang biasanya sholat menunaikan 4, tiba-tiba mendapati kondisi waktu 2, dan dia sholat 2, pahala yang diberikan tetap 4.
Dan berbahagialah dengan hadis ini bagi perempuan. Perempuan itu luar biasa ibu. Dalam keadaan masa sucinya, kalau ibu perbanyak amal saleh, baca Al-Quran, salat sunnah, perbanyak zikir dan sebagainya, maka dalam keadaan haidnya, tidak sucinya, dituliskan semua pahala saat sucinya. Semuanya. Karena kebiasaannya. Hadisnya sesuai. Tapi kalau ibu cuma amalkan yang fardu saja, salat fardu saja, yang fardu saja, amalan yang wajib saja, maka saat haid yang dituliskan cuma pahala yang fardu saja. Maka sebelum masa menopause tiba, kembali lagi seperti laki-laki tidak ada jeda itu, manfaatkan sebaik-baiknya. Alhamdulillah ukhti ya, kita nggak sholat sunnah dapat pahala sholat sunnah, belum tentu. Kalau tidak dibiasakan. Ustaz, bagaimana hukumnya bila waktu asar telah tiba namun masih dalam waktu kerja? Apakah anak boleh melaksanakan salat asar di waktu kerja? Meskipun di perjanjian tidak disebutkan, tapi memang kebiasaan di kantor ada adzan dan salat berjamaah di masjid. Apakah bila anak salat tepat waktu termasuk korupsi waktu? Apa yang harus anda lakukan Ustaz? Antum sampaikanlah pada pimpinan pengawasan tuh. Saya izin salat dulu Pak ya. Bismillah, diizinkan silahkan. Dan selesai masalah. Apa susahnya? Baik ya? Jadi sampaikanlah. Di ketika anda sampaikan dengan cara yang baik, dengan bahasa yang tulus, Masya Allah. Ya, kalau anda melihat peluang tidak diizinkan, masuk dengan bahasa yang baik. Pak, saya ada sedikit masalah. Saya kira Bapak bisa memberikan solusi, saya mohon Pak. Oh silahkan. Sangat terbuka. Begini Pak, ada yang sangat baik Pak. Kalau saya butuh dikasih, saya sakit diberikan peluang sehat, saya susah dibantu Pak. Tiba-tiba dia manggil Pak, ngundang cuma 5 menit saja, saya nggak datang. Menurut Bapak bagaimana Pak? Padahal saya bisa mengerjakan itu. Wah, nggak bisa itu. Nggak sopan itu. Giliran butuh baru, giliran diundang nggak datang. Padahal cuma 5 menit aja. Nggak bagus seperti itu. Ya itulah Pak, Allah sekarang manggil saya Pak. Tuhan yang menyehatkan saya, ngasih kesempatan bekerja, buat baik buat perusahaan ini. Sakit saya disehat, nggak usah diterusin ya sobat-sobat sana. Bismillah, bahasanya bagus. Kadang-kadang izin itu tidak diberikan, bukan karena anda tidak layak mendapat izin, karena komunikasi yang kurang bagus. Masya Allah. Saya sering bercanda dia. Saya sering bercanda dengan istri saya kadang-kadang, Masya Allah. Bun, tadi malam saya mimpi, samping si bidadarinya cantik, luar biasa, Masya Allah. Sudah berubah wajahnya begini. Ternyata pas bangun bunda. Oh, Masya Allah. Biasa. Nonton kayaknya. Apa-apa. Kadang canda itu penting. Nabi bercanda. Saya punya 156 hadis canda Nabi. Dengan para istrinya. Itu indah sekali. Anda bisa gunakan dengan cara yang lain. Nabi datang ke rumah Saudah binti Zamar radhiyallahu ta'ala anha. Sudah sepuh padahal Bu. Tapi candanya masih ada. Bikin adonan. Tepungnya diambil. Dicolekkan di keningnya. Masih ada. Canda Pak. Ma, teh manis dong. Kan Masya Allah. Gulanya banyak enggak? Gak usah terlalu manis. Yang penting setia. Oh, Masya Allah. Catat. Sudah ya? Udah jam 10 ya? Baik. Sudah, saya kira cukupkan dulu. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita dapatkan. Saya selalu berikan catatan kalau Anda menemukan sesuatu yang salah, Anda boleh koreksi, sampaikan supaya saya perbaiki. Dan ambil pendapat Ustadz lain juga supaya meluaskan wawasan sepanjang sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Untuk pendahuluan, saya tadi lupa sampaikan di Al-Azhar, kami cetak 20.000 sebetulnya, tapi tidak semua orang kondisi bisa ke IBF. Mungkin sebagian kita bawakan di sini, itu ada buku Muslim Zaman Now, itu cetakan terbaru, dan di situ sudah disempurnakan beberapa kekurangan yang kemarin. Saya kira itu, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.